Memasuki istana, saya disambut oleh kemegahan emas yang memukau dan banyaknya istana. Kekaisaran Tianxin adalah negeri seni bela diri, dan di beberapa area kultivasi yang dinamis, banyak pemuda sedang berkultivasi. Beberapa di antara mereka sungguh luar biasa, telah membuka tingkat ke-9 lautan spiritual di usia muda. Sepupu saya mengamati hal ini dan berbisik kepada saya, mereka semua adalah generasi muda keluarga Dongfang. Saya mengangguk pelan dan berkata melalui transmisi suara, Dongfang Wan telah mengkonsolidasikan kekuatan kekaisarannya selama bertahun-tahun. Sepertinya dia tidak hanya meremehkan orang lain. Dia sangat mementingkan pengembangan bakat. Ya, setelah melewati puluhan koridor, sebuah istana suci dengan awan kemerahan muncul di hadapanku di tengah hutan lebat pepohonan yang indah. Itu adalah istana Tianxin, tempat permaisuri Tianxin memanggil para menterinya. Aku memandangnya dari kejauhan dan samar-samar merasakan napas jalan suci. Saat itu, para menteri di istana Tianxin sedang bertemu dengan permaisuri. Di antara para menteri ini, ada banyak makhluk luar biasa yang menyalakan api reruntuhan suci, dan jumlahnya lebih dari satu. Katakan pada Tuan bahwa Bu Suanyin dan Bu Yixiwan akan datang menemuimu. Kata seorang pengawal dengan suara keras. Sepupu saya dan saya berjalan berdampingan memasuki istana megah ini. Kaki kami terbuat dari batu bata berlapis kaca. Atap istana setinggi setidaknya 30 meter, ditopang oleh 12 pilar perak dengan naga-naga raksasa yang melilitinya. Di ujung singgasana, duduklah seorang wanita cantik yang tak tertandingi, memancarkan aura seorang kaisar. Ia mengenakan mahkota emas di kepalanya, tampak anggun dan agung. Ada ratusan menteri, dan yang paling dekat dengan permaisuri Tianxin semuanya adalah orang suci yang berkuasa. Beberapa dari mereka mengenakan baju zirah, beberapa mengenakan seragam resmi Konfusianisme dan Tao, dan beberapa mengenakan jubah dan beragama Buddha. Sepasang mata menatapnya lurus-lurus, sebagian dengan rasa terkejut, sebagian dengan rasa jijik, sebagian dengan rasa ramah, dan sebagian dengan rasa permusuhan. Aku mendongak dan menatap semua tatapan itu. Sepupuku mendongak dan menatap mata permaisuri Tianxin, lalu berjalan menghampirinya berdampingan denganku. Akhirnya, kami berhenti 10 langkah dari permaisuri Tianxin. Aku bisa melihatnya dengan sangat jelas, dengan bibir kemerahan dan bulu matanya yang panjang. Meskipun permaisuri ini bukan seorang kaisar, kecantikannya tetap tak tertandingi. Apakah kamu Bu Suanyin? Tanya permaisuri Tianxin. Sepupuku mengangguk benar. Mengapa kamu tidak berlutut? Tanya permaisuri. Orang yang mempraktikkan kultivasi spiritual menyembah langit, bumi, dan orang tua mereka, bukan raja, kata sepupuku, tidak dengan rendah hati maupun arogan. Kalimat ini berasal dari perintah pengadilan kekaisaran Tianxin, dan selalu dikatakan seperti ini. Permaisuri Tianxin tersenyum dan mengangguk. Bahkan setelah sepupunya emeralkan ancamannya, ia tetap tenang dan berkata, Bu Suanyin, kau tahu bahwa Nanyu Bansheng telah mengkhianati istana kekaisaran. Ia menggunakan wewenangnya untuk memimpin pasukan elit ke lautan mayat yang tak berujung dan akhirnya tewas. Hal ini mengakibatkan hilangnya 3.000 pasukan elit dari Kementerian Perang. Dapat dikatakan bahwa Nanyu Bansheng telah menjadi pengkhianat istana kekaisaran. Tuan bukan pengkhianat. Sepupuku berbicara dengan tegas sambil menatap permaisuri Tianxin. Ia memancarkan aura kuat yang setara dengan permaisuri Tianxin. Ia berkata, tubuhku ini berasal dari tubuh suci permaisuri api ilahi. Jika Tuan tidak memasuki laut mayat tanpa akhir tanpa ragu dan merebut tubuh suci ini, jasad permaisuri api ilahi pasti telah dimurnikan oleh Kaisar Ibel dari klan Ibel Darah. Setahu saya, permaisuri api ilahi adalah adik yang mulia, jadi ini bukan tindakan pemberontakan. Permaisuri Tianxin mengangguk dan berkata sambil tersenyum, memang, Nanyu Bansheng telah membawa kembali tubuh suci saudariku, yang bisa dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa. Jadi, apakah Anda bersedia mengembalikan tubuh saudariku kepadaku? Sepupuku menggelengkan kepalanya. Jiwaku hancur berkeping-keping, dan aku dihidupkan kembali dengan bantuan tubuh suci Phoenix Api. Sekarang setelah aku mewarisi tubuh suci permaisuri api ilahi, tentu saja aku tidak bisa mengembalikannya kepada Yang Mulia. Lagi pula, tubuh suci permaisuri api ilahi bukan milik Yang Mulia, kan? Permaisuri Tianxin masih tersenyum tipis dan berkata, jadi, kamu tidak mau mengembalikan tubuh adikku. Bukannya aku tidak ingin mengembalikannya, tapi aku tidak punya alasan untuk mengembalikannya. Bu Suanyin, bisik lelaki tua yang memegang slip giok itu sambil memarahi, jangan lupa siapa yang kau ajak bicara. Yang kau ajak bicara adalah Yang Mulia Permaisuri Kekaisaran Tianxin. Siapa kamu? Sepupunya menatapnya. Saya Menteri Perang, Si Hai. Sepupuku sedikit mengernyit dan berkata, ketika tubuh suci permaisuri api ilahi akan lahir, bahkan tuan kami, seorang semi-santo, merasakannya. Namun, Anda, Menteri Perang, yang berada di level Sein, sama sekali tidak tahu apa-apa. Saya sungguh bertanya-tanya apakah Anda terlalu tua untuk menjabat dan hanya duduk di sana tanpa melakukan apapun.
Dan Kementerian Perang terlalu banyak staf sehingga Anda bahkan tidak menyadari klan Ibel Darah dan klan pengendali mayat melakukan gerakan besar di lautan mayat yang tak berujung. Si Hai sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kau seharusnya berhenti memfitnahku. Cek. Di sampingnya, seorang lelaki tua berambut putih lain dari alam suci berkata, Bu Suanyin, kau hanyalah seorang setengah suci dari alam bawah, namun kau begitu fasih. Kementerian Perang takkan mampu mengalahkanmu. Bagaimana kalau aku menantangmu berdebat? Siapa kamu? Menteri Sejarah, Sugu. Sepupuku tertawa dan berkata, kakek, aku tidak ingin berdebat denganmu. Jika aku membuatmu begitu marah hingga kau mati, api reruntuhan suci yang telah kukobarkan selama ratusan tahun latihan mungkin akan padam. Sugu sangat marah. Bu Suanyin, kamu tidak menghormati orang yang lebih tua. Namun, sejarawan wanita di samping permaisuri, Sang Zuyue, tersenyum tipis dan berkata, Yang mulia, mohon jangan marah. Bu Suanyin berasal dari alam bawah dan tidak memahami aturan istana alam atas. Hal itu bisa dimengerti. Pada saat ini, permaisuri Tianxin mengalihkan pandangannya ke arahku dan berkata, Anda adalah Bu Yixuan, murid kebanggaan Santo Pedang Rusa Putih Sangguan Ziyi, yang baru-baru ini meraih peringkat pertama dalam peringkat ganda, kan? Ya, temui permaisuri. Sama-sama, akhir-akhir ini kau membuat banyak masalah di Sasu. Aku juga mendengar tentang kau yang membawa pergi si cantik roh api Bu Suanyin dari antara banyak raja muda di pesta Bai Mei. Dia tersenyum dan berkata, ya, aku ingin punya saudara sepertimu. Sepupuku agak gugup, alisnya sedikit berkerut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Saya dengar Anda akan membangun kembali rumah Pangeran Bu, tanya permaisuri Tianxin. Ya, aku menatapnya dan berkata, keluarga Bu di alam atas adalah leluhur keluarga Bu di alam bawah. Kedua keluarga Bu berasal dari garis keturunan yang sama. Kini setelah aku tiba di alam atas, aku harus mengembalikan kejayaan istana Bu. Aku mohon izin, Yang Mulia. Permaisuri Tianxin mengangguk, sedikit kelegaan terpancar di matanya yang indah. Ia berkata, jika istana Pangeran Bu dapat dibangun kembali dan diperkuat, itu akan menjadi berkah bagi Zhongzhou dan kekaisaran Tianxin kita. Silakan saja, istana tidak akan pernah ikut campur dalam urusan istana Pangeran Bu di masa depan. Mengenai musuh-musuh istana Pangeran Bu, Anda tetap harus menghadapinya sendiri. Jernih. Pada saat itu, Menteri Sejarah, Sugu, mengerutkan kening dan berkata, Yang Mulia, mohon jangan lupa mengapa istana cucu dihancurkan. Itu adalah kejahatan pengkhianatan. Bagaimana mungkin keluarga pengkhianat bangkit kembali? Permaisuri Tianxin menggelengkan kepalanya. Tuan Sugu, saya tahu Anda berteman dengan Yu Sheng, tetapi jangan lupa bahwa ribuan tahun telah berlalu. Orang-orang di kediaman Pangeran Bu saat ini hanyalah keturunan. Kediaman Pangeran Bu sudah tidak sama lagi. Pengkhianatan macam apa yang bisa berlangsung selama ribuan tahun lagi pula, saya telah memerintahkan Nyonya Sang untuk memeriksa buku-buku sejarah. Bahkan tuduhan awal pun salah. Sekarang, Bu Yixuan adalah murid Santo Pedang Rusa Putih dan seorang kultivator yang saleh. Kediaman Pangeran Bu tentu saja dapat dibangun kembali. Tidak perlu dibahas lebih lanjut. Sugu terbatuk keras beberapa kali dan berkata, baik, Yang Mulia. Aku tahu betul bahwa permaisuri Tianxin sedang memberi hormat kepada guruku, Sangguan Ziyi. Lagi pula, Sangguan Ziyi memiliki seluruh akademi Bailu yang tersebar di wilayah atas, dengan akademi-akademi luar yang tak terhitung jumlahnya dan puluhan juta murid. Mampu memenangkan Sangguan Ziyi sama saja dengan mendapatkan dukungan dari seluruh akademi Bailu. Kekuatan mengerikan ini tidak kalah dengan keluarga atau klan kelas atas manapun. Bu Suanyin. Permaisuri Tianxin kembali menatap sepupunya dan berkata, karena kau mewarisi warisan adikku, Dongfang Yue, dan karena itu menjadi anggota keluarga Dongfangku, maukah kau berjanji setia kepadaku kepada istana kekaisaran? Sepupu saya ragu-ragu sejenak, lalu sedikit mengernyit sambil berkata, saya lahir di alam naga, alam bawah kekaisaran Tianxin. Tentu saja, saya adalah warga kekaisaran Tianxin. Selain itu, saya adalah seorang kultivator spiritual umat manusia yang saleh. Yang Mulia, tidak perlu khawatir. Bu Suanyin tidak akan pernah mengkhianati umat manusia, juga tidak akan mengkhianati dunia spiritual. Setiap kata yang diucapkannya penuh kekuatan, namun ia dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh permaisuri Tianxin. Setia kepada seluruh dunia manusia tidak semudah setia kepada seorang kaisar tertentu. Permaisuri Tianxin tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, apakah Anda bersedia mengambil alih posisi Tuan Nanyu dan bergabung dengan Kementerian Perang sebagai gubernur? Sepupuku tertegun sejenak dan berkata, saya bersedia, tetapi Suanyin juga memohon kepada Yang Mulia dua hal. Oh, silakan. Pertama, Yang Mulia, mohon izinkan jenazah guru dimakamkan di mausolem Kementerian Perang. Beliau gugur dalam pertempuran demi umat manusia, jadi wajarlah beliau layak dimakamkan di sana. Kedua, Suanyin bersedia bergabung dengan Kementerian Perang, tetapi beliau ingin bertugas di Zhongzhou.
Adik saya, Xiao Xuan, ada di Zhongzhou, dan Xuan Yin tidak ingin terlalu jauh darinya. Mohon izinkan saya, Yang Mulia. Permaisuri Tianxin tersenyum hangat, tidak masalah. Nanyu gugur dalam pertempuran demi istana dan dimakamkan di mausolem militer kelas 1. Sedangkan Anda, gubernur militer, akan menduduki jabatan Anda di kota Zhongzhou. Bawalah dekret kekaisaran saya ke kota Zhongzhou dan serahkan kekuasaan militer kepada Tuan Fan. Terima kasih, Permaisuri. Pada saat ini, Menteri Perang Si Hai terbatuk. Ada apa-apakah orang tua dari Kementerian Perang punya pendapat, tanya Permaisuri Tianxin sambil tersenyum. Si Hai terus terbatuk-batuk seolah-olah ia akan mati kapan saja. Setelah beberapa saat, akhirnya ia menjawab, Yang Mulia, Menteri tua ini melapor kepada Anda. Nanyu memegang jabatan Gubernur Provinsi kelas 1, seorang pejabat tingkat 3, yang memimpin puluhan ribu pasukan elit. Ia memenuhi syarat untuk memegang posisi ini karena ia adalah seorang semi-saint dengan kekuatan luar biasa, berada di peringkat 100 teratas peringkat semi-saint, dan mampu melawan mereka yang berada di tahap awal Saint Realm. Adapun Bu Xuan Yin, meskipun ia telah menyatu dengan tubuh suci Phoenix Api, bisakah ia benar-benar melepaskan kekuatan penuhnya? Permaisuri Tianxin tertawa, Tuan Tua, apakah Anda meragukan kemampuan Bu Xuan Yin? Ya, Si Hai berkata dengan suara berat, Kementerian Perang kami selalu menjadi tempat di mana kekuatan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Tanpa kekuatan, apapun yang Anda katakan tidak akan berhasil. Yang Mulia, mohon beri kami izin untuk mengikuti aturan dan biarkan Bu Xuan Yin lulus ujian Kementerian Perang. Jika tidak, beliau tidak akan memenuhi syarat untuk menjabat sebagai gubernur kelas 1, apalagi gubernur kelas 1 di negara besar seperti Zhongzhou. Bu Xuan Yin, apakah kamu bersedia mengikuti ujiannya? Sepupu saya tersenyum tipis dan berkata, seorang gubernur provinsi yang tidak disetujui Menteri Perang pasti akan menghadapi rintangan di setiap kesempatan. Karena Kementerian Perang ingin menguji Xuan Yin, ayo, biarkan saya melihat seberapa kuat keterampilan yang dibutuhkan untuk diangkat menjadi gubernur provinsi. Sepertinya kita hanya bisa berlatih bela diri di tempat latihan. Permaisuri Tianxin berdiri dan melangkah ringan di tanah yang dilapisi batu bata mengkilap dengan kakinya yang ramping. Tiba-tiba, deretan prasasti membentang ke segala arah. Seluruh istana terangkat dari tanah dan melesat ke bagian terjauh istana. Dalam beberapa tarikan napas, ia tiba di atas lapangan seni bela diri. Ia sendiri berjalan ke tepi istana, menatap ke bawah ke seluruh lapangan seni bela diri, dan para menteri juga berjalan menghampiri dan mengelilingi permaisuri. Kakak, hati-hati, bisikku. Sepupuku tersenyum padaku, lalu bergegas keluar, tombak Phoenix perak di tangan. Berdiri anggun di atas arena bela diri, ia berkata, Tuan Departemen Militer, siapa yang perlu kutantang? Mata Si Hai berbinar saat ia menatap para prajurit yang berdiri di luar lapangan latihan yang jauh. Suaranya penuh keagungan saat ia berkata, Gubernur kelas 1 yang baru diangkat, Bu Xuan Yin, menerima tantangan ini. Siapapun yang ingin melawannya, maju saja. Bu Xuan Yin, kalahkan 10 lawan berturut-turut, dan kau akan diangkat menjadi Gubernur Zhongzhou. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah Konfusianis menyipitkan mata dan berkata sambil tersenyum, Tuan Si, ini mungkin melanggar aturan. Saya tahu satu atau dua hal tentang aturan Kementerian Perang Anda. Menerima tantangan dari 10 lawan berturut-turut merupakan persyaratan untuk menjadi panglima tertinggi. Bisakah seorang gubernur provinsi biasa diuji dengan standar yang sama untuk menjadi seorang marsal? Si Hai berkata dengan tenang, Perdana Menteri Kiri, saya khawatir ini bukan giliran Anda sebagai Menteri Pendapatan untuk mengelola urusan Kementerian Perang. Jika Anda punya waktu luang, sekalian saja Anda menghitung kristal roh di Kementerian Pendapatan Anda. Zuo Cheng terkekeh, orang tua, usiamu sudah lebih dari 800 tahun, tapi kau masih saja pemarah. Permaisuri Dong Fangwan menyaksikan semua ini dengan tenang tanpa campur tangan. Sepertinya ia juga ingin menyaksikan kekuatan sepupunya dan melihat sejauh mana ia bisa melepaskan kekuatan tubuh suci Phoenix Api setelah mewarisinya. Sedangkan Sang Zuyue, ia cukup mengenalku, jadi ia berdiri di sampingku dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, adikmu sangat kuat. Di alam dewa, Nusan berkata, Xiao Xuan, perhatikan baik-baik. Meskipun Si Hai keras kepala dan pemarah, dia sangat setia kepada Permaisuri Tianxin, Dong Fangwan. Adapun Zuo Cheng, kekuatannya telah mencapai puncak alam suci, tidak kalah dari Si Hai, tetapi dia hanya menyandang gelar kehormatan Menteri Keuangan. Alasannya sangat sederhana, Zuo Cheng telah hidup lebih dari 500 tahun dan awalnya adalah pengikut Permaisuri Api Ilahi, Dong Fangyue. Dia sangat setia kepada Dong Fangyue dan tidak bisa dianggap sebagai pengikut Dong Fangwan. Karena itu, Zuo Cheng akan sangat melindungi Xuan Yin. Bagaimanapun, Xuan Yin adalah penerus Permaisuri Api Ilahi. Sepertinya ada arus bawah di Istana Kekaisaran. Desahku. Itu benar. Ia tersenyum tenang dan berkata, di mana ada manusia, di situ ada sungai dan danau.
Banyak orang di istana yang tidak puas dengan Permaisuri Tianxin, dan banyak dari mereka diam-diam masih setia kepada Permaisuri Senyan. Adikmu mewarisi tubuh suci Permaisuri Senyan, yang merupakan peristiwa besar. Kalau tidak, Permaisuri Tianxin tidak akan mengirim orang ke Zhongzhou untuk mengundang Suanyin. Ia pasti tahu sikap Suanyin. Sejauh ini, tampaknya sikap sepupuku cukup memuaskan baginya. Ya, Suanyin langsung menyatakan bahwa dia berasal dari keluarga Bu di alam bawah. Hal ini meyakinkan Permaisuri Tianxin. Jika ambisi Suanyin hanya untuk membantu Anda membangun kembali Istana Bu, dia bisa saja menutup mata dan membiarkan Anda menimbulkan masalah di Zhongzhou. Selama dia bisa menggunakan Istana Bu saat tanah pengasingan menyerbu, itu sudah cukup. Jadi, Dongfang Wan dan saya tidak memiliki konflik kepentingan. Ya, Nusan berkata pelan, alam atas penuh dengan hukum rimba. Permaisuri Dongfang Wan tentu saja menyadari bahwa kekuatan Kekaisaran Tianxin terletak pada kekuatan klan-klan utamanya. Dan lebih dari 3.000 tahun setelah jatuhnya Istana Pangeran Bu, klan Bulu telah menjadi klan yang layu, bagaikan matahari terbenam. Jika Istana Pangeran Bu dibangun kembali saat ini, itu akan setara dengan kebangkitan kekuatan baru, menggantikan klan Bulu, yang bukanlah hal buruk bagi alam atas. Yu Sheng masih hidup, jadi masih terlalu dini untuk mengatakan hal-hal ini. Ini hanya masalah waktu. Jadi, kalian harus tampil lebih gemilang lagi. Semakin kuat kalian dan Suanyin, semakin banyak nilai tawar yang bisa kalian dapatkan untuk Istana Buang dan wilayah Pedang Suanyu. Jika kalian berdua digolongkan sebagai orang suci, aku khawatir status Istana Buang akan melampaui klan Yu dan kalian bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya yang diberikan oleh istana. Sepupuku sudah menjadi jauh lebih kuat, tapi perjalananku masih panjang. Kebangkitan Suanyin kali ini adalah nirwana sempurna, jadi wajar jika kekuatannya meningkat pesat. Pada saat ini, sesosok tubuh melayang ke udara, memegang pedang dan mengenakan baju zirah berat bertuliskan kata-kata berkilauan. Ia berkata dengan suara berat, aku Zhao Lei, di alam semi santo akhir, berpangkat komandan tingkat 5. Tolong ajari aku. Pedang itu bergetar, dan energi suci meledak, langsung membentuk badai cahaya pedang yang melesat ke langit. Siapapun yang berani menantang di atas panggung pasti punya keahlian. Serangan Zhao Lei sangat dahsyat, dan ilmu pedangnya sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Badai yang menyengat kulit menerjang dengan kecepatan tinggi, dan sepupunya memegang tombak Phoenix perak, dengan gumpalan api gelap berputar-putar di sekujur tubuhnya. Tombak itu melintas dan langsung menembus badai energi pedang. Dengan suara bang, Zhao Lei terdorong mundur. Baju zirah di dada Zhao Lei pecah, dan darah berceceran di mana-mana. Ia terluka parah dan dikalahkan hanya dengan satu gerakan. Apakah ini api kegelapan? Menteri Perang Si Hai mengerutkan kening. Ini adalah teknik hukum Phoenix. Mungkinkah Bu Suanyin benar-benar menguasai beberapa teknik hukum Phoenix dari tubuh suci Phoenix api? Dia tentu saja tidak tahu bahwa sepupuku telah menguasai arti sebenarnya dari metode Phoenix sempurna sebelum kematiannya. Itu juga berkat alam kuno 7 kejahatan. Alam kuno 7 kejahatan adalah tempat orang datang dan pergi tanpa jejak. Itu adalah kesempatan yang dianugerahkan surga. Bahkan di alam atas, tidak ada berita tentang siapa yang telah menguasai metode Phoenix sempurna. Namun, kebetulan sepupuku, Li Qinyin, dan aku semuanya menguasainya. Alam bawah miskin sumber daya, tetapi memiliki rahasia yang tidak dapat ditandingi oleh alam atas. Tak lama kemudian, ahli militer semi santo kedua muncul di panggung, tetapi ia pun kalah telak. Sepupu saya menggunakan 3 jurus, dan kekuatan tombak Phoenix perak hampir sepenuhnya tak tertahankan. Dia menatap sekelompok komandan militer di depannya dengan mata cerahnya dan berkata, jika itu hanya tantangan dari seorang setengah santo, mengapa tidak meminta 8 dari mereka datang sekaligus? Apa? Semua orang terkejut, dan Si Hai mencibir, terlalu sombong. Apa dia pikir dia tak terkalahkan di alam semi-sein? Sambil berbicara, pandangannya melayang ke kejauhan, dan tiba-tiba sosok-sosok melayang ke udara. Total ada 7 orang. Ketujuh sosok itu memancarkan cahaya suci yang kuat, masing-masing membentuk dunianya sendiri. Mereka mengacungkan pedang panjang, kapak perang, pisau panjang, del, dan semua kekuatan mereka meledak dalam sekejap. Seluruh langit diterangi, dan aura pembunuh ada di mana-mana, sungguh menakjubkan. Masing-masing semi santo ini telah melalui ribuan pertempuran dan menanggung kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Pemahaman mereka tentang metode pertempuran dan seni bela diri telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Kini setelah ketujuh orang itu bergabung untuk menyerang, mereka menjadi seperti satu kesatuan. Metode ini juga mirip dengan formasi serangan gabungan, dan kekuatan yang mereka kerahkan jauh lebih besar daripada gabungan ketujuh orang tersebut. Kali ini, ada masalah. Sungguh tidak tahu malu. Aku mengerutkan kening dan berkata, menggunakan formasi serangan gabungan, apakah ini adil? Si Hai menatapku dengan dingin anak muda, hati-hati dengan kata-katamu. Ini permintaan adikmu, Bu Suanyin,
untuk dirinya sendiri. Tidak ada yang memaksanya. Mata indah Permaisuri Tianxin menampakkan ketenangan dan kedamaian saat dia hanya menyaksikan dengan tenang. Sang Zuyue tersenyum dan berkata lembut, tunggu saja. Hasilnya masih belum diketahui. Di udara, tombak Phoenix perak dan sosok indah sepupuku hampir menyatu, menari di medan perang. Gumpalan api menyembur keluar, dan mereka menghadapi 7 semi-santo dari Departemen Militer dengan kecepatan yang hampir mustahil ditangkap dengan mata terbuka. Sosok itu bergerak tak menentu dan kuat, seperti burung Dewa Phoenix kuno yang sedang menari. Metode ini adalah tarian Phoenix sejati yang legendaris, yang dapat mengalahkan banyak musuh sendirian. Semua orang menahan napas. Aura sepupuku di medan perang tidak hanya tidak tertahan, tetapi malah tertahan. Kekuatan suci yang luar biasa memancar dari tubuh mungilnya. Kemanapun tombak itu melesat, bulu-bulu sejati berwarna merah menyala mengembun. Setiap helai bulu sejati mengandung kekuatan suci, memenuhi langit dengannya. Itulah dunia bulu sejati. Mata Menteri Pendapatan, Zuo Cheng, berbinar dan ia tak kuasa menahan tawa. Dia benar-benar menguasai metode tingkat tinggi hukum Phoenix. Haha, Pak Tua dari Kementerian Perang, saya khawatir 7 murid Anda yang paling berbakat akan dikalahkan. Wajah Si Hai berubah menjadi biru tua, dan dia mengepalkan tinjunya, seolah-olah dia tidak sabar untuk segera bertindak. Ledakan, dentuman, dentuman. Di udara, cahaya dan bayangan tombak Phoenix perak melesat, menjatuhkan para semi-santo satu persatu dari langit. Gerakan sepupuku lebih terukur, hanya melukai mereka tetapi tidak menghabisi mereka. Melihat pemandangan di medan perang, bahkan mata Permaisuri Dong Fangwan menunjukkan sedikit rasa setuju. Dalam sekejap mata, hanya sepupuku yang berdiri gagah di langit, tombak Phoenix perak di tangannya berkilauan dengan cahaya perak. Ia tampak sangat mengesankan. Matanya yang indah menatap semua orang dan berkata, hanya 1 dari 10 tempat yang tersisa. Siapa yang akan datang? Di tempat latihan militer, sekelompok prajurit kuat dari alam Semi-Sein, alam Yuanling, dan alam Tailing tercengang. Bahkan ketujuh alam Semi-Sein itu pun kalah telak ketika mereka bergabung. Siapa yang berani menyinggung mereka? Pada saat ini, sesosok turun dari langit, memegang pedang panjang, jubahnya berkibar di belakangnya. Senyum menghiasi wajah tampannya saat ia berkata, kalau begitu, bagaimana kalau aku, Dong Fangqi, menantangmu? 10.000 musuh, Dong Fangqi. Ia memiliki kekuatan untuk menghabisi orang suci, menduduki peringkat ke-16 dalam daftar semi orang suci, dan merupakan eksistensi yang telah menggemparkan seluruh alam atas. Sepupunya mengangkat alisnya, menatap Dong Fangqi, dan bertanya, siapa kamu? Dong Fangqi, Komandan Garda Kekaisaran, salah satu dari 10 marsekal Kementerian Perang. Wajah tampan Dong Fangqi tersenyum. Ia menatap sepupunya dalam-dalam dan berkata, Bu Suanyin, kau sungguh cantik tak tertandingi. Sepupuku berkata dengan dingin, diam. Pukul kepalanya dengan tombak Phoenix perak. Dong Fangqi begitu ketakutan sehingga ia menghunus pedangnya dan melawan. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat pedang yang menggebu-gebu, dan dalam sekejap ia menyamai sepupunya dalam hal momentum. Reputasi mampu mengalahkan 10.000 musuh memang pantas, tetapi mengalahkan sepupunya mungkin tidak semudah itu. Tombak Phoenix perak berubah menjadi titik-titik cahaya bintang, berkumpul menjadi kepingan-kepingan bulu api transenden. Setidaknya ratusan bulu api saling tumpang tindih di udara, membentuk dunia bulu sejati yang kuat. Dengan setiap ayunan tombak oleh sepupunya, sehelai bulu sejati berubah menjadi bayangan Phoenix api dan melesat menuju Dong Fangqi. Dong Fangqi, pada gilirannya, memanggil kekuatan hati pedang yang sempurna, membangkitkan ribuan niat pedang untuk melawan kekuatan dunia bulu sejati. Aku berdiri diam, membuka mata pedangku, dan mengamati detail medan perang. Baik sepupuku maupun Dong Fangqi memiliki beberapa aturan bela diri yang layak dipelajari dan dipahami. Sayang sekali jika melewatkan pertempuran sehebat itu. Ledakan, cahaya Phoenix perak setinggi ribuan kaki menghantam kubah formasi Dewa Pelindung Kota, memicu untaian pola prasasti. Sulit membayangkan kekuatan macam apa yang bisa menghasilkan kekuatan destruktif seperti itu. Dengan kekuatan dunia bulu sejati dan api gelap, sepupuku masih belum kalah telak melawan master daftar semi-Sein seperti Dong Fangqi, dan bahkan secara halus menekan sedikit kekuatan Dong Fangqi. Permaisuri Tianxin Dong Fangwan sedikit mengernyit. Bagaimanapun, Dong Fangqi adalah kebanggaan keluarga Dong Fang. Namun saat ini, sepupunya, yang berada di level semi-suci yang sama, memiliki sedikit keunggulan atas Dong Fangqi. Dalam sekejap mata, 50 jurus telah berlalu. Dong Fangqi meraung, dan aura pedang menyembur dari sekujur tubuhnya, meningkatkan kekuatan jantung pedang hingga ekstrim. Untuk sesaat, aura pedang menyebar dan mulai mengendalikan senjata pedang semua orang yang hadir. Pedang-pedang panjang pengawal kerajaan yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh dan terpanggil, membentuk lapisan-lapisan gunung pedang di udara. Di sekitar Permaisuri Tianxin,
Banyak pedang menteri terhunus dari sarungnya dan mereka sama sekali tidak mampu mengendalikan diri, tetapi pedang permaisuri Tianxin tetap tidak bergerak dan tidak terpengaruh sama sekali. Pedang tulang abadi di punggungku juga sedikit bergetar, tetapi di bawah tekanan rahasia pedang dan hatiku, pedang itu hanya bergetar beberapa kali dan selanjutnya tidak bergerak sama sekali. Bagus. Menteri Pendapatan, Zuo Cheng, memberikan ekspresi setuju. Sang Zuyue juga melirikku sambil tersenyum dan berkata, sepertinya setelah kontes pedang Danau Barat, ilmu pedangmu telah mencapai terobosan baru. Aku tersenyum tipis mungkin. Pada saat ini, sepupu di udara itu melambaikan Phoenix perak, dan urat-urat suci samar muncul di sekelilingnya. Kekuatannya melonjak seketika, dan urat-urat suci itu menjadi semakin banyak dan padat, akhirnya membentuk sebanyak 28 pembuluh darah suci. Zuo Cheng merenung sejenak, bakat Bu Suanyin sungguh luar biasa. Meskipun mewarisi tubuh suci permaisuri api ilahi, kemampuan membuka 28 urat suci adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh seorang jenius tingkat atas. Komandan Dong Fangqi, yang dikenal karena musuhnya yang berjumlah 10.000 orang, baru membuka 25 urat suci. Sepertinya Dong Fangqi ditakdirkan untuk kalah. Si Hai dari Kementerian Perang menyipitkan matanya. Belum tentu. Dong Fangqi bahkan belum menggunakan senjata pamungkasnya, 24 tebasan vertikal dan horizontal. Masih terlalu dini untuk mengatakan dia kalah. Para menteri lainnya juga mengangguk satu persatu. Dong Fangqi dikenal sebagai musuh 10.000 orang karena ia dapat menjadi lebih kuat di setiap pertempuran, bahkan mampu menghabisi seorang suci. Bu Suanyin berbeda. Ia berasal dari alam bawah. Meskipun mewarisi tubuh suci permaisuri api ilahi, ia masih perlu banyak ditempa dan dipahami aturannya. Sebagai murid Nanyu Semi Sein, kekuatan Bu Suanyin mungkin sudah lama melampaui Nanyu. Jika dia menantang daftar Semi Sein dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bisa dengan mudah menembus 100 besar. Menurut pendapat saya, tes ini tidak lagi diperlukan. Saat semua orang sedang membicarakan hal ini, mata indah permaisuri Tianxin memancarkan cahaya tenang, dan ia berkata dengan suara lirih, Dong Fangqi, Bu Suanyin, berhentilah. Kalian tidak perlu bertarung lagi. Sepupu Yin Huang terkejut, dan seberkas api kemasan menyembur keluar dari ujung tombak, yang langsung menangkis 24 tebasan dahsyat pertama Dong Fangqi. Ada juga seberkas api yang menempel di lengan Dong Fangqi untuk waktu yang lama, membuatnya mustahil baginya untuk menggunakan kekuatannya. Apakah itu api jantung Phoenix? Sang Zuyue membelalakan matanya, seperti yang diharapkan, Bu Suanyin telah menguasai metode Phoenix yang sempurna dan bahkan dapat mengolah api jantung Phoenix. Aku khawatir jika kita benar-benar melanjutkan pertarungan. Permaisuri Tianxin meliriknya sekilas dan berkata, Zuyue, sampaikan perintahnya. Setelah sidang pengadilan, perintahkan Bu Suanyin dan Bu Yixuan untuk datang ke Istana Changning. Aku akan mengadakan perjamuan untuk mereka siang ini. Baik, Yang Mulia, aku tercengang. Permaisuri ingin mengadakan jamuan makan untuk menghibur kita. Di alam dewa, Nusan berkata sambil tersenyum, sepertinya Dong Fangwan sudah mengenali kekuatan Suanyin dan ingin merebutnya. Pergilah ke perjamuan dengan berani. Sayang sekali kalau kau tidak makan hidangan ini. Di udara, pancaran api jantung Phoenix menyatu dalam sosoknya yang anggun. Sepupuku kembali dengan tombak Phoenix perak di tangannya. Sosok rampingnya begitu memukau di balik gaun panjangnya, membuat orang tak bisa berhenti membayangkannya. Setelah menyatu dengan tubuh suci Phoenix api, sepupuku memang bisa disebut sebagai wanita tercantik di alam atas, bahkan sebanding dengan Li Qinyin. Permaisuri Tianxin sudah pergi. Sang Zuyue melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, Tuan Bu Suanyin, pahlawan muda Bu Yixuan, silakan ikut saya. Para menteri bubar satu persatu, hanya menyisakan Perdana Menteri kiri yang menyipitkan mata, menatapku dari kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, sahabatku Bu Yixuan, kau adalah murid Santo Pedang Rusa Putih, dan kau pasti berlatih ilmu pedang Konfusianisme dan Tao. Aku juga seorang Konfusianisme dan Tao. Jika kau tertarik, silakan berkunjung ke kediamanku sebagai tamu di kemudian hari. Aku pasti akan menyambutmu dengan hangat. Terima kasih, Pak Tua. Saya pasti akan merepotkan Anda lagi nanti. Baiklah, aku pergi sekarang. Zuo Cheng pergi. Sepupu saya menatapnya dengan mata indahnya dan berkata kepada saya melalui transmisi suara, orang ini juga sangat luar biasa. Zuo Cheng telah mempraktikkan Konfusianisme selama ratusan tahun dan konon merupakan orang yang paling dekat dengan seorang bijak Konfusianisme. Bisa dilihat bahwa pendekatannya kepada kita mungkin berkaitan dengan tubuh suci Phoenix apimu. Lagi pula, Zuo Cheng awalnya setia kepada permaisuri api ilahi. Mungkin dia sudah menganggapmu sebagai inkarnasinya. Sepupuku tersenyum tipis dan menyampaikan suaranya, sebagai pendatang baru di kerajaan atas, keluarga Bu kita memang pantas berteman dengan raksasa seperti ini. Zuo Cheng memegang posisi yang luar biasa di Kekaisaran Tianxin. Meskipun kekuatannya sebenarnya tidak sebesar Si Hai, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Lagi pula,
Si Hai tidak terlalu ramah kepada keluarga Bu kita. Hal ini membuat kita semakin perlu berteman dengan Zuo Cheng dan mengawasi Kementerian Perang. Anda akan menjadi gubernur kelas 1 di masa depan, dan Anda akan tetap berada di bawah Kementerian Perang. Saya khawatir hidup Anda tidak akan mudah. Tidak masalah. Si Hai tidak berani berbuat apa-apa padaku. Jangan lupa, aku adik Bu Yixiwan, murid kesayangan Santo Pedang Bailu. Senyum tersungging di mata indahnya, dan setiap kerutan dahi serta senyumnya penuh pesona bak peri yang mampu memikat seluruh negeri. Ayo pergi, permaisuri akan mentraktir kita makan. Pasti banyak makanan lezat di sana. Baiklah, silakan makan. Di depan, sosok anggun Sang Zuyue terbungkus jubah. Ia tertawa dan berkata, kalian berdua mengobrol lewat transmisi suara seperti ini. Kalian benar-benar tidak memikirkan perasaan orang ketiga sepertiku. Apa yang sedang Anda bicarakan, Nona Sang? Aku merendahkan suaraku dan berkata, Nyonya, menurut Anda apa maksud permaisuri mengundang kami, saudara-saudara, untuk makan malam ini? Mata Sang Zuyue menyipit. Yang mulia permaisuri sedang mengadakan perjamuan untuk menjamu orang-orang terkemuka. Apakah beliau butuh alasan? Saya memikirkannya dan mengangguk benar. Istana Changning, istana bak negeri dongeng yang hampir terbuat dari batu giok putih, juga merupakan kediaman asli Dong Fangwan. Saat kami memasuki istana, kami melihat sekelompok dayang memegang berbagai hidangan lezat dan buah-buahan eksotis di tangan mereka. Aroma samar tercium hingga bermil-mil jauhnya. Setelah menyantap hidangan ini, saya yakin dapat menyerap banyak energi spiritual. Ini kesempatan langka. Total ada 5 kursi. Permaisuri duduk di kursi utama, sementara sepupu saya dan saya duduk di sebelah kanan. Di seberang kami ada Dong Fangqi dan Sang Zuyue. Sang Zuyue sangat dihormati dan memiliki status yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada Dong Fangqi. Yang mulia telah tiba. Di tengah pengumuman lantang para pengawal, permaisuri Dong Fangwan telah berganti pakaian menjadi seorang gadis muda. Rok panjangnya berkibar bagai air, dan rambut hitamnya diikat sanggul, hanya dijepit dengan jepit rambut hijau. Seluruh tubuhnya memancarkan aura transenden, tetapi aura kebangsawanan di matanya tetap terpancar. Ia berlutut dengan anggun, matanya yang indah menatap kami, dan berkata, hari ini, kita akan mengadakan perjamuan untuk gubernur kelas 1 yang baru diangkat dan Raja Muda Bu Yixiwan. Tidak perlu menahan diri. Ekspresi sepupuku melunak saat dia berkata, terima kasih, Yang Mulia, atas apa yang telah Anda lakukan untuk keluarga Bu saya hari ini. Saya tidak melakukan apapun. Dong Fangwan menatap sepupunya dalam-dalam dengan mata indahnya dan berkata, rekonstruksi Istana Pangeran Bu adalah hal yang baik bagi dunia dan kekaisaran. Aku hanya mengikuti tren. Sepupuku tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, terima kasih banyak, Yang Mulia. Kalau begitu, minumlah cawan ini sampai habis. Dong Fangwan mengambil gelas anggur dan mengangkat tangan kanannya. Lengan baju sutranya yang lebar menutupi postur minumnya, yang cukup unik. Setelah minum segelas anggur, 2 rona merah muncul di wajahnya yang seputih batu giok. Apakah anggur ini begitu kuat bahkan orang suci transenden seperti permaisuri Tianxin pun tak bisa menahannya? Aku pun mengambil gelas dan meneguknya sekaligus. Minuman keras yang pekat itu langsung masuk ke tenggorokanku, dan dalam sekejap mata, rasanya seperti ada bola api yang meledak di perutku. Aroma alkoholnya kental dan pekat. Rasanya seperti aku telah menghabiskan setoples anggur hanya dengan segelas kecil. Tanpa sadar aku mengerutkan kening, tetapi aroma kuat itu segera memudar dan rasa manisnya pun datang. Aroma anggur yang lembut itu masih tercium di mulutku, sungguh nikmat yang tak terlukiskan. Sang Zuyue terkekeh. Anggur hari ini bernama Fire Abyss Drunken Immortal. Ini salah satu anggur terkuat dan paling lembut di alam atas. Anggur ini dibuat dari buah spiritual yang dipetik dari tebing gunung berapi. Seluruh kekaisaran hanya bisa memproduksi 10 guci setiap tahun. Aku ingin tahu apa arti di balik penyambutan yang mulia untuk Fire Abyss Drunken Immortal hari ini. Mata indah permaisuri Tianxin terus menatap sepupunya, dan ia berkata, minuman keras itu sulit ditelan, sama seperti manusia dan benda-benda di dunia ini. Banyak yang kusut dan sulit ditembus. Hanya minuman keras inilah yang dapat memutuskan ikatan cinta, membuat seseorang mabuk dan melupakan semua kekhawatiran. Tatapannya sangat rumit, dengan rasa keterikatan dan semacam tekad. Saat ini, tatapannya tampak romantis, tetapi sebenarnya menyembunyikan niat menghabisi. Tubuh suci Phoenix api milik adikku akhirnya menjadi milik permaisuri api ilahi. Aku sangat khawatir permaisuri Tianxin akan tiba-tiba menyerang dan mengambil alih tubuhnya. Meskipun ia tampak tenang, secercah niat pedang yang acuh tak acuh telah menyelimuti pedang tulang abadi di belakangnya. Sang Zuyue melirik ke arahku, ada tatapan bingung di matanya. Di bawah tatapan Dong Fangwan yang tajam, sepupuku tetap tenang dan dengan elegan menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Matanya yang indah menatap permaisuri dan berkata, Yang Mulia,
meskipun tubuh suci ini milik permaisuri api ilahi, jiwa dan ragaku milik Bu Suanyin. Aku adalah anggota keluarga Bu dan berdedikasi untuk membangun kembali istana Bu dan mempertahankan kultivasi spiritual yang benar. Aku mohon pengertianmu. Tatapan Dong Fangwan melembut, dan ia tersenyum. Aku tahu tentang pertempuran di alam naga. Aku mengirim orang untuk menyelidiki. Kau berjuang untuk melindungi alam naga, dan kau mati bersama para kultivator jahat dari tanah pengasingan. Suanyin, ketegasanmu sungguh mengagumkan. Aku tak kuasa menahan rasa sakit di hatiku. Melihatmu seperti melihat adikku terlahir kembali. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan sedikit emosi, sepanjang hidupku, aku bercita-cita menjadi seperti kakakku, berharap bisa melampaui prestasinya. Tapi sampai hari ini, aku tiba-tiba merasa kehilangan arah. Di dunia Senyai, Nusan tertawa dan berkata, aku tidak menyangka permaisuri ini masih menyimpan hati seorang gadis di balik hati kaisarnya. Namun, Dong Fangwan tidak boleh tersinggung. Begitu dia marah, akan ada ribuan mil tanah tandus dan jutaan mayat. Aku tahu, kamu tidak melihat bahwa aku sangat hormat. Aku melihatmu makan dengan lahap. Sisakan sedikit buah untukku. Aku juga ingin mencoba buah rohani yang sudah lama tidak kulihat. Setelah itu, percakapan sepupu saya dan Dong Fangwan tidak lagi membahas topik-topik seperti rumah Pangeran Bu dan Permaisuri Senyan. Alih-alih, mereka membahas dao surgawi 3000 dunia, roh-roh jahat di tanah pengasingan, dan beberapa kekuatan terlarang yang legendaris. 1 jam kemudian, perjamuan berakhir, dan permaisuri memberikan dekrit kekaisaran yang menganugerahkan sepupu saya kekuasaan militer sebagai gubernur. Kami kemudian dengan hikmat menguburkan jenazah Nanyu Bansheng di mausolem Kementerian Perang, lalu meninggalkan istana. Panggil Yi Zhangqing dan kembali ke Zhongzhou secepat mungkin. Suara angin bersiul tak henti-hentinya di telingaku. Aku duduk di punggung Xiao Xing, dan sepupuku duduk di pelukanku, begitu mesra. Sejak kembali dari Sasu, keintiman kami terasa semakin erat, bahkan membuatku berilusi bahwa hubungan ini telah melampaui batas. Singkatnya, jika ayahku tahu tentang ini, ia pasti akan menghajar kami. Aku selalu khawatir Dong Fangwan tiba-tiba menyerang dan merebut tubuh sucimu, kataku lembut, menatap matanya yang indah. Sudut mulut sepupuku sedikit terangkat sebenarnya, aku juga khawatir. Kalau dia benar-benar mengambil tubuh suci dengan paksa, aku tak punya pilihan selain menghancurkan reruntuhan roh lagi. Tak ada yang bisa kulakukan. Seberapa kuatkah Dong Fangwan? Dia orang nomor 1 di Tianzhu dan seorang Sein Pedang. Dia sangat berbakat dan kekuatannya setara dengan Sein Pedang Tianfeng dan Bailu. Bahkan Dong Fangqi pun tunduk padanya dan memanggilnya bibi. Bayangkan Dong Fangqi bisa menghabisi seorang Sein, tapi dia pasti tak akan bertahan lebih dari 5 jurus melawan pedang Dong Fangwan. Aku mengerutkan kening. Keluarga Dong Fang berakar kuat di Kekaisaran Tianxin. Kita benar-benar tidak bisa bersaing dengan mereka. Tidak perlu diperdebatkan. Kebangkitan keluarga Bu tidak bertentangan dengan kekuasaan kekaisaran keluarga Dongfang. Aku mengangguk dan berkata, kakak, waktu jamuan makan, Dong Fangqi sudah 3 kali menunjukkan rasa hormatnya padamu. Apa dia tertarik padamu? Hei, Xiao Xuanku juga cemburu. Tidak ada. Wajahku memerah dan aku berkata, aku tidak bisa bersikap posesif sekuat itu padamu. Lagi pula, hubungan kita tidak memungkinkan hal itu. Kalau kau bertemu jodohmu nanti, aku tidak akan menghentikanmu. Paling-paling, aku akan merasa tidak bahagia untuk waktu yang lama. Dia menatapku dengan tatapan kosong dan terkekeh, jangan khawatir, aku sudah menemukan jodohku, dan itu kamu. Aku tidak akan pernah menikah seumur hidup ini, dan kalaupun aku menikah, hanya kamu yang akan kunikahi. Aku memeluk bahunya erat-erat, hatiku dipenuhi kehangatan, dan berkata, terkadang aku bertanya-tanya bagaimana mungkin aku pantas diperlakukan seperti ini, padahal aku juga punya Xiaoyan. Dalam kata-kata Nusan, aku terlalu pelin-pelan. Sepupuku tersenyum lembut, matanya yang cerah menatapku dalam-dalam, lalu berkata, Kak, aku tahu kamu tulus padaku dan Xiaoyanku. Itu sudah cukup. Definisi tidak setia terletak pada ketulusanmu. Jika kamu memiliki banyak wanita sekaligus dan kamu tidak tulus kepada salah satu dari mereka, maka kamu benar-benar tidak setia. Lagi pula, hubungan kita awalnya memang sebuah kecelakaan. Kakak, menurutmu apa itu jalan surga? Kehidupan abadi. Oh, apakah ini yang kau pahami sebagai jalan surga? Ya, hanya dengan menjadi abadi aku dapat bersamamu selamanya. 1 hari kemudian, kami tiba di kota Zhongzhou. Dengan dekrit permaisuri, sepupu saya berhasil menjabat sebagai gubernur kelas 1 kota Zhongzhou dan mengendalikan 30.000 pasukan patroli di luar kota. Namun, itu hanyalah awal dari kendalinya atas kekuatan militer, dan ia masih jauh dari benar-benar menguasai kekuatan militer. Para komandan 1.000 orang dan 10.000 orang itulah yang benar-benar memegang kekuasaan. Hanya dengan menjinakkan kelompok orang ini, ia dapat dianggap benar-benar memimpin pasukan. Namun,
Saya percaya bahwa dengan kekuatan dan keberanian sepupu saya, ini hanyalah masalah waktu. Sore harinya, ia kembali ke wilayah Pedang Suanyu dan membawa hampir 100 orang, termasuk Song Qian, Zhao Hao, Gu Wei, Feng Qinyi, Mo Li, Tong Zuo, dan lain-lain, ke Akademi Bailu. Di Akademi Bailu, mereka dapat menerima bimbingan dari para ahli sejati di alam atas dan mencapai kemajuan pesat. Sedangkan untuk pohon anggur ilahi, meskipun statusnya luar biasa, mustahil baginya untuk membimbing semua orang. Jalan kultivasi tetap tak terpisahkan dari lingkungan kultivasi pribadi. Semuanya berjalan lancar. Zhao Hao dipilih oleh Kepala Akademi Wanfo sebagai murid pribadinya. Gu Wei, Feng Qinyi, Tang Kueran, dan lainnya dipilih oleh Kepala Sekolah Konfusianisme dan Tao dan diterima sebagai murid pribadi mereka. Tong Zuo dan Mo Li menjadi murid Kepala Sekolah Militer, Lusuan. Sisanya juga memasuki halaman dalam satu persatu, atau dipilih oleh Kepala Halaman Luar. Dengan demikian, hubungan antara wilayah Pedang Suanyu dan Akademi Bailu menjadi semakin luar biasa dan tak terpisahkan. Setelah mengatur semua orang, saya kembali ke Istana Bailu. Di bawah matahari terbenam, jalan pegunungan Istana Bailu berkelok-kelok, dan di sepanjang jalan itu berjalan seorang wanita anggun. Ia terluka parah, dan pakaiannya yang semula seputih salju kini berlumuran darah. Bahkan pedang tajamnya retak. Di belakangnya berdiri Jiange yang tinggi, menunjukkan betapa tragisnya pertempuran di Jiange. Lin Muzhao, gadis suci Akademi Bailu, akan melakukan apa saja untuk mencapai puncak ilmu pedang. Kakak senior, aku segera menghampirinya, memegang bahunya, dan berkata, kenapa kau berjuang begitu keras kau terluka parah? Bahkan beberapa pembuluh darah sucimu rusak. Apa kau mencoba bunuh diri? Ia tersenyum gembira. Bulan lalu, suster muda Qin Yin telah memperlebar jurang di Jiange. Aku harus menantang batas kemampuanku, kalau tidak, aku takut jurang itu akan semakin membesar. Jadi apakah kamu berhasil, tanyaku? Baiklah, sudah selesai. Dengan penuh kegembiraan di matanya, dia berkata, ayo pergi dan bantu kakak senior kembali ke gua. Saat kami memasuki Istana Rusa Putih, deretan gua kultivasi yang dipenuhi energi spiritual tampak menjulang di balik kabut. Mungkin karena kehadiran kami, para murid Istana Suci keluar satu demi satu. Zhang Xiuping, khususnya, melihat saya mendukung Lin Muzhao. Kecemburuan membuncah di matanya, tetapi ia segera menahan emosinya dan bertanya dengan cemas, saudari muda Muzhao, apakah kau akan menantang paviliun pedang lagi? Itu benar. Lin Muzhao meliriknya dan berkata, Zhang Xiuping, apakah kamu tidak merasa gugup saat melihat saudara muda Bu kembali? Zhang Xiuping tersenyum canggung. Kenapa kamu begitu gugup? Aku tidak perlu takut. Adik muda Bu, setuju. Saya tersenyum dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya dan adik perempuan saya baru saja pergi menemui Yang Mulia Permaisuri. Beliau telah memberi saya izin untuk membangun kembali Istana Pangeran Bu dan mengangkat adik perempuan saya sebagai Gubernur Jenderal untuk menjaga kota Zhongshu. Saya khawatir kabar ini akan mengecewakan kakak senior Zhang Xiuping, bukan? Apa? Kabar bahwa sepupunya mewarisi tubuh suci Phoenix Api jelas telah disebarkan oleh klan bulu. Zhang Xiuping tak bisa lagi tenang dan bertanya, bagaimana mungkin Yang Mulia benar-benar mengizinkan Bu Suanyin kembali? Mata indah Lin Muzhao dipenuhi dengan niat menghabisi saat ia berkata, Zhang Xiuping, dasar penjahat tak tahu malu. Berdasarkan karaktermu, kau benar-benar tidak layak menjadi murid Istana Suci Akademi Bailu. Adik junior, ketika kau berkata begitu, apa kau tidak percaya padaku? Zhang Xiuping menggertakkan giginya dan berkata, mungkinkah hanya Bu Yixuan yang layak kau percayai, dan murid-murid Istana Suci lainnya tidak berbeda dari orang asing di matamu? Lin Muzhao menarik napas dalam-dalam, memantapkan tubuhnya yang ramping, dan berkata, Zhang Xiuping, apa kau terlalu tak tahu malu? Aku, Lin Muzhao, paling membenci mereka yang menggunakan taktik keji di balik layar. Sejak adik muda Bu memasuki Istana Suci, kau selalu mempersulitnya. Kau bahkan telah menyingkirkan batu Lingxiu di depan gua adik muda Bu. Siapa yang memberimu kekuatan itu? Sejujurnya, bukan berarti aku tidak percaya padamu, tapi aku meremehkanmu. Kalimat terakhirnya bagaikan pedang, membuat wajah Zhang Xiuping pucat pasi. Di gua terdekat, Lu Qingsu, kepala Istana Rusa Putih peringkat kedua, berjalan keluar sambil membawa pedang panjang di punggungnya. Ia memancarkan aura seorang sarjana dan berkata sambil tersenyum, siapa yang membuat suster muda suci kita marah lagi? Kakak senior Lu. Aku mengangguk memberi salam. Lu Qingsu juga mengangguk. Adik Bu, kau kembali. Mu Zhengping keluar dari gua, menyipitkan mata, dan berkata, saudara Zhang Xiuping, tolong berhentilah mengincar dan mempersulit saudara muda Bu. Kita berasal dari sekte yang sama, jadi tidak perlu mempersulit keadaan. Itulah sebabnya. Zhang Xiuping agak geram dan berkata, aku, Zhang Xiuping, menganggap diriku jujur dan tulus, tetapi suster junior Sein dan saudara junior Bu selalu berpikir bahwa aku, Zhang Xiuping, sedang membuat masalah secara diam-diam.
Ini sungguh keterlaluan. Jika aku, Zhang Xiuping, benar-benar melakukan hal tercela seperti itu, aku akan disambar petir dan mati di tempat. Mu Zhengping terkekeh, itu tidak perlu. Sesama murid tidak menyimpan dendam dalam semalam. Tapi kakak senior Zhang, kau tidak perlu bersumpah. Aku telah mengasingkan diri selama beberapa bulan dan akhirnya berhasil menyempurnakan ramuan unggul yang dapat memberikan kebijaksanaan spiritual. Namanya pil kejujuran. Selama kakak senior Zhang meminum pil ini, semua yang dikatakannya akan menjadi kenyataan. Ayolah, kakak senior Zhang, tidak semua orang memenuhi syarat untuk meminum pil kejujuranku. Sambil berbicara, Mu Zhengping mengeluarkan sebuah botol kecil dan menuangkan pil ungu kecil, yang mengeluarkan aroma samar. Mu Zhengping bukan hanya seorang pendekar pedang, tetapi juga seorang alkemis. Ini bukan rahasia lagi di Istana Bailu. Wajah Zhang Xiuping memucat. Saudara pendeta, berhenti bercanda. Aku tidak ingin menjadi subjek percobaanmu untuk teknik alkimia yang tidak lazim ini. Sebaiknya kau simpan pil kejujuranmu. Hahaha. Mu Zhengping terkekeh karena kakak senior Zhang tidak mau makan, lebih baik kita berhenti berdebat. Kebenaran ada di hati setiap orang. Mendengus. Zhang Xiuping mendengus kesal, berbalik, dan berkata kepada gadis cantik di luar gua, aku akan mengasingkan diri selama sebulan. Selama waktu ini, tak seorang pun boleh menggangguku. Mengerti? Baik, Tuan. Pelayan itu mengangguk takut-takut. Saya tertawa dalam hati dan bertanya, Pak Pendeta, apakah pil Anda ini benar-benar pil kejujuran? Kalau begitu, tolong beri saya. Mu Zhengping menepuk dahinya dan berkata sambil tersenyum, adik junior, kau sungguh naif. Ini sama sekali bukan pil kejujuran. Aku hanya menggunakannya untuk menakut-nakuti Zhang Xiuping. Padahal, pil ini adalah pil anti-diare berkualitas tinggi. Waktu aku masih muda dan sembrono, aku berpuasa di alam bebas. Akibatnya, aku tidak berpuasa sepenuhnya dan masuk angin saat hujan musim dingin. Aku sering diare. Mata indah Lin Muzhao menyipit Mu Zhengping, berhentilah bermain trik, cepat simpan ramuanmu dan berlatihlah ilmu pedang. Seperti yang diajarkan suster muda Sein, aku akan mengasingkan diri sekarang. Mu Zhengping berbalik dan berkata ke arah pintu masuk gua, Suang Er, aku juga akan menyendiri selama setengah bulan untuk berlatih. Selama waktu ini, tidak seorang pun boleh menggangguku. Lin Muzhao terkejut, kamu juga memelihara pembantu di guamu. Tidak, aku sedang berbicara dengan sepasang singa batu di depan gua. Cepat pergi mengasingkan diri, jangan paksa aku melakukan apapun. Mata indah Lin Muzhao dipenuhi amarah. Aku pergi sekarang. Mu Zhengping tertawa dan menyelinap ke dalam gua. Pintu batu runtuh dan formasi gua terbuka. Saya membantu Lin Muzhao kembali ke guanya. Tempat tidur batu ditutupi selimut lembut. Ia duduk dengan lembut, meminum pil penyembuh, dan mulai berlatih penyembuhan. Saya menutup pintu batu gua, membuka formasi gua, lalu duduk untuk menjaganya. Istana Suci telah menyiapkan sebuah gua untuk setiap murid. Energi spiritual di dalam gua ini melimpah, dan setiap gua dapat menjadi dunia kecil tersendiri. Terdapat pula susunan prasasti yang menjaga gua, yang utamanya bertujuan untuk melindungi keselamatan setiap murid agar mereka tidak terganggu saat berlatih, bermeditasi, atau menyembuhkan diri. Susunan prasasti ini bahkan telah mencapai tingkat alam suci, dan sulit bagi orang suci biasa untuk menembusnya dalam waktu singkat. Meskipun Akademi Bailu tak tertembus dan memiliki formasi pelindung besar di pinggirannya, bukan berarti Akademi Bailu sepenuhnya anti bocor. Beberapa orang kuat yang pandai menyamar dan bertransformasi masih dapat dengan mudah menyelinap ke gerbang gunung. Begitu mereka memasuki Istana Suci, mereka dapat menyebabkan kerugian yang tak tergantikan bagi generasi muda murid Istana Suci. Menurut catatan sejarah Akademi Bailu, situasi seperti ini telah terjadi berkali-kali. Bukan hal yang aneh bagi murid-murid Istana Suci untuk dibunuh di Istana Suci. Bahkan ada seorang gadis suci yang dibunuh di sebuah gua. Pada saat itu, tidak ada prasasti atau formasi di dalam gua. Setelah belajar dari kejadian tersebut, Akademi Bailu membangun puluhan formasi gua di Istana Suci untuk berjaga-jaga. Status Lin Muzhao di Istana Suci tak perlu banyak dibicarakan, dan banyak orang yang ingin menggantikannya, terutama Dongfang Lin Er. Ia berasal dari keluarga Dongfang, dan istana harus bertekad untuk mendukung posisinya. Begitu Dongfang Lin Er memiliki kesempatan untuk menggantikan Lin Muzhao, keluarga Dongfang akan memegang kendali Akademi Bailu. Ketika Sang Guanzi meninggal dunia atau meninggal dunia, Akademi Bailu akan menjadi salah satu kekuatan keluarga Dongfang. Kakak senior Muzhao sangat baik padaku, jadi wajar saja kalau aku harus menjaganya dengan baik juga. Dalam sekejap mata, setengah hari berlalu. Lin Muzhao membuka matanya. Luka-lukanya pada dasarnya telah pulih berkat perawatan energi suci. Ketika ia membuka matanya, ia melihatku di depan pintu gua dan tak kuasa menahan senyum, lalu berkata, adik junior, apakah kau menjaga kakak senior selama ini? Aku tidak menyangka kau begitu perhatian, adik muda. Ia terkekeh, berdiri,
dan berkata, kakak senior sudah pulih dari luka-lukanya dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ia berencana untuk mandi dan berganti pakaian di pemandian dalam gua. Maukah kau kembali ke guamu sendiri, atau tinggal dan melihat kakak senior mandi dan berganti pakaian? Apakah ada pilihan ketiga? Ya, ayo mandi bareng. Dia menatapku dengan nada bercanda, tapi wajahnya memerah setelah mengatakannya. Sepertinya kakak senior yang suci ini tidak pandai bercanda seperti itu. Aku menggeleng. Baiklah, saatnya aku kembali ke gua. Kakak senior, mandilah dengan tenang. Ngomong-ngomong, apakah kamu akan memasuki makam pedang untuk mengasah kemampuanmu malam ini? Bagaimana kamu tahu? Dengan ketekunanmu, kau tak akan menyia-nyiakan kesempatan. Aku sudah tahu itu tanpa kau duga. Namun, aku punya beberapa pengalaman yang terkumpul dari pengalamanku di paviliun pedang yang perlu kusimpulkan dan kucerna, jadi aku tak akan menemanimu ke makam pedang. Tidak apa-apa, aku akan kembali ke gua dulu. Baiklah, silakan. Berjalan keluar dari gua Lin Muzhao, dari kejauhan, tatapan mengerikan melesat ke arahku dari gua diagonal. Dikelilingi kabut, sosok itu adalah Bai Li Jun, murid peringkat ke-9 di Istana Rusa Putih. Ia dianggap sebagai kakak senior ke-9ku dan kedua setelahku. Ia adalah salah satu murid termuda di Istana Suci. Kini ia telah mencapai kesempurnaan alam spiritual agung dan memiliki kemampuan untuk memahami hati pedang. Di saat yang sama, ia juga seorang pengagum Lin Muzhao. Mata Bai Li Jun menyala-nyala, dan sebuah suara melayang ke telingaku. Terbawa angin. Apa yang terjadi antara kamu dan suster senior Sein? Apa urusanmu? Tanyanya balik. Bai Li Jun sedang bergaul dengan Zhang Xiuping dan Zhang Fushui, dan merupakan anggota klan Yu, jadi aku sama sekali tidak punya perasaan baik padanya. Tatapan Bai Li Jun dipenuhi rasa dingin saat ia berkata, aku peringatkan kau, jauhi suster senior Sein. Kau tidak pantas mendapatkannya. Kamu layak. Aku mencibir, jangan lupa, akulah nomor 1 di peringkat Tailing, bukan kau. Kalau kau punya nyali, ambil saja, lalu berdebatlah denganku tentang apakah kau layak atau tidak. Bai Li Jun tampak kesal. Kamu tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Aku tersenyum dan berkata, kalau kau mau menyerangku, silakan saja. Tak perlu repot-repot dengan masalah ini. Aku bisa membereskan kekacauan ini. Kita lihat saja. Ekspresi Bai Li Jun dingin. Ia mundur beberapa langkah dan menghilang ke dalam kabut. Orang ini selalu mengganggu. Kembali ke gua. Gua saya ini adalah salah satu gua terbesar di Istana Bailu, dan diperlakukan setara dengan murid-murid Lin Muzhao di Istana Suci. Terdapat tempat tidur batu, peralatan sederhana, di dalam gua, dan juga terdapat kolam teratai di dalamnya. Ada banyak bambu spiritual dan tanaman indah yang ditanam di kolam teratai. Sebuah kuil juga dibangun di permukaan air, dan terdapat pepohonan yang indah di sekitarnya. Konon, Akademi Bailu menghabiskan hampir 100 juta kristal roh darah hanya untuk membangun gua ini, yang sangat mengerikan. Duduklah di paviliun gua, pejamkan mata dan rilekskan tubuh Anda hingga mencapai kondisi terbaik. Aku duduk di sana sampai larut malam. Aku mengambil pedang tulang abadi dan pergi ke makam pedang penjara surgawi untuk melanjutkan latihanku. Suasana di Tianyuan tetap damai seperti biasa. Setelah saya bertemu Zhu Geming dan sekelompok murid lainnya, semua orang sangat gembira dan mengantar saya langsung ke pintu masuk makam pedang sebelum pergi. Di lantai 4 makam pedang, hantu Raja Bungkuk, Hua King dan lainnya muncul satu persatu. Raja Bungkuk masih membungkuk, terbatuk-batuk hebat, seolah-olah ia akan mati lagi kapan saja. Ia sangat suka bergosip dan bertanya, kudengar nama aslimu adalah Bu Yixuan, dan akhir-akhir ini kau membuat kehebohan di lautan mayat yang tak berujung di Sazu, hampir menggemparkan seluruh wilayah atas. Aku penasaran, benarkah itu? Memang benar, namaku memang Bu Yixuan. Hua King menggelengkan kepalanya dan berkata, Bu Yixuan, sekarang setelah kau memasuki alam Yuanling dan membuka lautan Qi yang begitu luas, kami bukanlah tandinganmu. Kudengar kau juga telah membentuk jiwa suci 7 warna. Benarkah itu? Dapatkah kau memberi kami, orang mati, sedikit rasa darinya? Bisa, aku berteriak pelan, dan seketika jiwa suci berwarna-warni itu melesat keluar dari atas, dan jiwa naga biru itu berputar-putar di udara. Rasanya seperti seorang raja telah turun, dan sekelompok hantu tak kuasa menahan diri untuk sedikit gemetar. Chang Jian mengerang dan berkata, kau sudah melangkah terlalu jauh di depan kami di jalan surga. Aku khawatir pencapaianmu di masa depan akan jauh melampaui kami. Tingkat keempat makam pedang tidak lagi memiliki apa yang kau butuhkan. Pergilah ke tingkat kelima. Aku melirik mereka dan berkata, jika kalian tidak jatuh ke jalan ibel, kalian semua akan menjadi pahlawan yang membanggakan di alam atas. Mungkin, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Selamat tinggal semuanya. Saat aku melangkah ke lantai 5, hembusan angin dingin menerpaku, dan aku menggigil. Lantai 5 itu sangat luas, dan dipenuhi aura kematian.
Bahkan lebih menakutkan daripada hutan mayat suci di lautan mayat yang tak berujung. Pedang-pedang kuno berdiri di makam pedang, dan cahaya surgawi tak bernama turun, memantulkan cahaya dingin yang mengerikan pada pedang-pedang itu. Di atas pedang, para hantu terbangun dari tidur mereka. Ada seorang lelaki tua berjubah putih, seorang praktisi pedang muda berdarah maskulin, dan beberapa mayat mengerikan berwajah pucat. Cahaya pedang memancar dari mereka semua. Cahaya pedang ini melesat ke langit dan membentuk pilar-pilar pedang yang mendebarkan. Mengerikan sekali. Tanpa terkecuali, sekelompok orang ini telah memasuki ranah penyatuan pedang dan hati. Sepanjang sejarah, banyak sekali kultivator pedang yang telah menciptakan sensasi. Banyak dari mereka adalah raja pedang ternama pada masanya, tetapi kini mereka semua membusuk di sini. Tidak diketahui berapa lama kelompok kultivator pedang Yinling ini telah ada, tetapi satu hal yang pasti, beberapa dari mereka telah ada sejak zaman kuno, dan sejarah penguasa pedang di sini mencapai ratusan ribu tahun. Orang-orang di depan kita ini hanyalah sekelompok monster kuno. Masing-masing dari mereka cukup untuk menggemparkan dunia dalam kehidupan ini. Seorang lelaki tua bungkuk kurus mendekat, memegang pedang kuno seperti tongkat bambu, dengan senyum ganas di wajahnya. Aku tidak menyangka Akademi Bailu akan mengirim pendatang baru untuk bermain dengan kami, orang-orang tua. Nak, siapa namamu? Aku tidak akan menghabisi hantu tak bernama dengan pedangku. Bu Yixuan, kamu sangat terkenal di dunia ini, kan? Tidak apa-apa, aku murid dari White Deer Sword Saint. Oh, pria tua itu terkekeh, jadi kau murid langsung pendekar pedang Sangguan Si. Pantas saja kau bisa sampai sejauh ini. Hehehe, kalau begitu, aku akan menemanimu beberapa jurus. Kalau kau kalah, kau boleh ikut dengan kami. Kalau menang, kau boleh menantang yang lain. Siapa namamu? Saya tidak punya nama, tetapi dalam kehidupan itu, orang-orang memanggil saya Master Susuan. Aku bergidik, orang tua, kau tidak terlihat seperti tuan muda. Siapa yang tidak pernah muda? Master Susuan menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang berbintik-bintik cacing, dan berkata, area di bawah lantai 5 makam pedang sudah merupakan tempat terlarang. Jika kau tidak memiliki kemampuan, lebih baik kau mati di sini. Dengan teriakan, ujung luar tongkat bambu di tangan Master Susuan terkelupas, memperlihatkan ujung berwarna merah darah di dalamnya. Itu adalah pedang tipis yang dipenuhi aura pedang Yinling. Dengan desir, pedang itu menembus udara. Aura pedang dan aturan ilmu pedang menyatu, memberikan rasa persatuan antara manusia dan alam. Ini adalah pedang yang menyatu. Pedang ini saja sudah cukup untuk mengukuhkan prestisenya di alam atas. Cabut pedang tulang abadi dan bertarunglah. Sebilah pedang menembus kehampaan dunia roh Yin. Pedangku juga merupakan serangan yang menggabungkan pedang dan hati. Cahaya pedang menyambar, merobek udara dengan dahsyat, dan bertabrakan dengan pedang Master Susuan. Klang, percikan api beterbangan, dan gelombang energi vital yang dahsyat menghantam, membuat lenganku mati rasa. Seperti yang kuduga, meskipun kemampuan pedang kami setara, kekuatan Master Susuan berada di akhir alam Yuanling, dan ia telah mengumpulkan kekuatan selama puluhan juta tahun. Pemahamannya tentang kekuatan jauh di luar jangkauanku. Pedang ini tidak menindasku secara langsung, dan itu hanya karena keunggulan jiwa suci 7 warna dan laut Qi tingkat ke-10. Ia tak kuasa menahan rasa girang yang tak tertahankan. Pertarungan melawan para pendekar pedang Yinling bukanlah untuk mengalahkan mereka, melainkan untuk menyerap puluhan juta tahun akumulasi pedang mereka dan menjadikannya miliknya sendiri. Hanya dengan cara inilah ia dapat mengumpulkan kekuatan dari semua aliran dan mencapai tingkat seorang pendekar pedang. Desir, niat pedang Tuan Muda Susuan semakin kuat dan dahsyat, dan akhirnya membentuk serangkaian pilar langit yang bergulung dan runtuh. Cahayanya menyilaukan, dan niat pedangnya begitu kuat, membuat orang-orang merasa tak berdaya. Mungkinkah ini kekuatan sejati dari keadaan menyatunya pedang dan hati? Dengan suara tumpul, lenganku terluka dan berlumuran darah. Aku terluka saat Master Susuan mulai serius. Ini karena aku kurang memahami aturan ilmu pedang. Kedua, karena duniaku hancur. Master Susuan adalah seorang jenius di zaman kuno, 2 dunia kecil di atasku, dan kekuatan vitalitasnya sedikit lebih kuat dari setengahnya. Alasan mengapa kakak senior Lin Muzhao mampu menyapu lantai 5 sebagian besar karena alam semi sucinya, bukan karena ilmu pedangnya benar-benar mampu menghancurkan roh Yin di lapisan ini. Menurut pendapat saya, tingkat ilmu pedang Master Susuan sendiri mungkin di atas kakak senior Muzhao, tetapi beliau meninggal lebih awal dan tidak dapat memasuki alam semi suci atau bahkan menjadi orang suci. Jika tidak, kemungkinan besar beliau akan menjadi pendekar pedang yang tak terkalahkan. Setelah 30 jurus, ia akhirnya berhasil mengendalikan situasi dengan susah payah, menggunakan kekuatan kehendak dan aturan roh pedang spasial untuk melawan niat pedang Master Susuan yang dahsyat, dan bakat melahapnya hampir sepenuhnya aktif, mengukir setiap pedang Master Susuan di kedalaman Lingsu. Ada banyak hal yang layak dipelajari dan dipetik dari pemahaman pendekar pedang kuno ini tentang aturan ilmu pedang. Setelah 60 gerakan,
niat pedang Master Susuan menjadi lebih mendalam dan misterius. Cahaya pedang menyala, melampaui ruang angkasa. Lonceng pedang segala sesuatu. Di saat hidup dan mati, aku langsung mengaktifkan lonceng pedang segala hal, tetapi sudah terlambat. Niat pedang dingin itu seolah memiliki mata dan menghindari dinding niat pedang lonceng pedang segala hal. Ia melompat 2 kali berturut-turut dari celah, menembus ruang dan mendarat tepat di bahuku, seketika membuat energi pedang pelindung bergemuruh. Engah! Ia memuntahkan seteguk darah. Pedang itu terlalu berat, dan sepertinya tulang bahunya terluka parah. Kamu kalah. Tuan Muda Susuan berdiri dengan gagah di udara, pedang merah di tangannya memancarkan cahaya yang menakutkan. Aku masih memegang pedang tulang abadi, berdiri di tengah kabut kematian yang tebal, dan berkata, aneh sekali niat pedangmu bisa menembus ruang 2 kali dalam sekejap, langsung menghindari gerakan pertahananku. Kau juga sudah memahami sedikit ilmu pedang aturan ruang. Kalau tidak, kau pasti sudah lama mati. Master Susuan mengerutkan kening dan berkata, kau berbeda dari gadis kecil liar yang terakhir. Kau melawanku dengan ilmu pedang, alih-alih menekanku dengan kekuatan alam dan teknik rahasia. Lumayan, aku tidak akan menghabisimu. Bertarunglah lagi saat kau sudah lebih kuat dalam kultivasi. Aku mundur selangkah dan memasuki pintu masuk lantai 5. Alisku berbinar, lalu aku mengorbankan dunia Senyai dan menanamkannya ke dinding batu. Kemudian aku terbang ke dunia Senyai, menyembuhkan diri, dan berlatih di makam pedang. Aku meminum pil penyembuh dan mulai mengalirkan vitalitasku untuk menyembuhkan luka-lukaku. Di saat yang sama, pikiranku terus bekerja, dan aku mulai menyimpulkan dan memahami gaya pedang yang kupelajari dari Master Susuan. Sepertinya pemahaman saya tentang aturan kehendak roh pedang spasial telah menyimpang. Pemahaman awal saya hanyalah lompatan spasial untuk menghabisi lawan secara tiba-tiba, dan dalam sekejap, pemahaman saya tentang aturan spasial tersebut benar-benar hilang. Namun, pertarungan dengan Master Susuan memberi saya pemahaman baru. Aturan spasial kendo bukan hanya lompatan tunggal, melainkan beberapa lompatan spasial. Titik serangan terus berubah dan berubah seiring perubahan dalam pertarungan. Inilah ilmu pedang yang sesungguhnya tak terkalahkan. Setelah deduksi berulang-ulang, dikombinasikan dengan misteri spasial dari kehendak dan aturan roh pedang kuno jauh di dalam Lingsu, dia akhirnya membuat terobosan setelah 3 hari di dunia Senyai. Aku dengan lembut mendorong udara di depanku dengan jari-jariku, dan tiba-tiba aura pedang muncul puluhan kaki jauhnya. Inilah kekuatan teknik pedang yang dirangsang oleh ujung jariku. Pedang itu bergerak mengikuti hatiku. Aura pedang yang lincah itu kembali menembus ruang pada saat itu juga, menyelesaikan lompatan zigzag, dan melepaskan ratusan energi pedang yang menusuk ke arah lain. Sangat kuat, dia sudah bisa melakukan 2 lompatan seketika, dan tingkat ilmu pedangnya hampir setara dengan Master Susuan. Setelah meninggalkan dunia Senyai, Jiandao menatap ke atas dengan mata langitnya. Di luar berkabut dan langit masih gelap. Ini berarti ia bisa melanjutkan tantangan malam ini dan bertarung dengan Master Susuan lagi. Ketika saya kembali memasuki makam pedang di lantai 5, Tuan Susuan adalah orang pertama yang keluar. Ia mengangkat alisnya dan berkata, Bu Yixuan, kau benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Beraninya kau masuk ke makam pedang di lantai 5 lagi bahkan sebelum malam berlalu. Apa kau benar-benar tidak takut mati? Saya tidak sabar. Aku menghunus pedang tulang abadi dan berkata, Senior, tolong ajari aku lagi. Bagus. Dia juga mengayunkan pedang kuno berwarna merah darah dan berkata, aku ingin melihat seberapa besar kemajuan yang bisa kau buat hanya dalam 1 malam. Pilar pedang itu bergulung, dan Tuan Susuan menyerang lagi. Niat pedangnya tajam, berubah menjadi cahaya putih yang menembus ruang dan menebas lurus ke arah wajahku. Kecepatannya sangat tinggi, dan mengandung banyak niat menghabisi dan perubahan. Pedang ini tidak sederhana. Mata surgawi Dao pedang mengamati niat pedang yang mengalir di angkasa, mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang untuk menebasnya, dan pada saat yang sama tubuhnya bergerak mengikuti niat pedang itu, menyerbu ke arah Master Susuan. Inilah rahasia aturan teknik tarik pedang. Pedang tulang abadi memancarkan sinar cahaya terang, menembus ruang dan melesat menuju niat pedang Master Susuan dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, niat pedang itu menghilang, menyelesaikan lompatan ruang kedua, dan tiba-tiba menyerang dari bawah ketiakku. Benar saja, pedang itu menyembunyikan cara kedua untuk menyerang dan menghabisi. Justru karena jurus inilah Master Susuan mampu mengalahkanku sebelumnya. Namun di saat yang sama, energi pedang yang sebelumnya dirangsang oleh pedang tulang abadi juga menghilang, dan muncul dari ruang di bawah ketiakku, dengan suara dentang, energi itu menepis jurus mematikan Master Susuan. Jejak kengerian melintas di wajahnya. Dia mungkin tak pernah menyangka aku akan mengungkap misteri ilmu pedangnya dalam semalam, dan mampu mengembangkannya sendiri, serta langsung menggunakan aturan ilmu pedangnya untuk kentunganku sendiri. Menyinggung, pedang tulang abadi memancarkan ratusan energi pedang, dan datang dalam pertempuran jarak dekat. Pilar pedang itu menjulang tinggi ke angkasa.
Setiap niat pedang mengandung kekuatan yang cukup untuk menembus ruang, membuatnya mustahil untuk dilawan. Serangan semacam ini sungguh mengerikan. Niat pedang yang menembus ruang tidak dibatasi oleh energi pedang, baju zirah, atau peralatan pelindung yang luar biasa. Ia langsung menyerang tubuh manusia, dan bisa dikatakan sebagai musuh alami terbesar bagi banyak orang super kuat. Setelah seseorang menguasai seni pedang luar angkasa, mereka umumnya akan sangat menakutkan dan menakjubkan. Dan mereka yang dapat berkultivasi hingga mencapai 2 lompatan pedang berturut-turut akan menjadi seperti dewa pembunuh, dengan kekuatan super yang dapat menghabisi orang sekuat itu hanya dengan satu pukulan. Bisa dibilang, ilmu pedang yang saya pelajari dari Master Susuan cukup bermanfaat seumur hidup. Lagi pula, setelah berlatih ilmu pedang ruang angkasa yang lebih spiritual, saya akan dapat menghadapi orang-orang yang sama mahirnya dalam ilmu pedang ruang angkasa dengan mudah ketika bertemu dengan mereka. Jiwa suci yang berwarna-warni meledak, lautan Ki 10 lapis berputar, dan energi vital terus-menerus mengalir ke dalam tubuh. Terlebih lagi, saya memiliki tubuh fisik yang kuat, dan Tuan Suxuan hanyalah hantu. Kekuatannya telah banyak dilemahkan oleh aturan langit dan bumi, sehingga setelah bertarung lebih dari 300 jurus, kekuatan pedang Tuan Suxuan mulai melemah. Sudahlah, dia mundur dengan pedang di tangan, terengah-engah aku kalah. Aku membungkuk hormat dan berkata, kalau senior masih hidup, aku belum tentu menang. Kau lawan yang sangat tangguh. Kilauan melintas di mata guru Susuan saat ia tersenyum, tidak rendah hati maupun sombong, kondisi mental pedangmu bagus. Dengan lebih banyak latihan, kau mungkin akan menjadi pendekar pedang hebat di generasi ini. Tapi jangan terlalu sombong. Makam pedang di lantai 5 ini dipenuhi dengan para pendekar pedang jenius. Hanya karena kau bisa mengalahkanku, bukan berarti kau bisa mengalahkan yang lain. Kembalilah, berlatihlah dengan giat, dan kembalilah untuk menantang dirimu sendiri. Jangan mati di sini. Hari sudah hampir fajar, dan tubuhku tidak cocok untuk menantang roh pedang berikutnya. Lagi pula, ini lantai 5. Roh pedang manapun adalah eksistensi yang mengejutkan, dan tidak ada satu pun yang mudah dihadapi. Akan terlalu tidak adil untuk dibunuh di sini. Saat berlatih, kau tidak boleh terburu-buru untuk mendapatkan hasil yang cepat, tetapi teruslah melangkah selangkah demi selangkah. Aku mengerti prinsip sederhana itu. Saat keluar dari makam pedang, matahari pagi mulai terbit, dan kabut di hutan perlahan menghilang oleh sinar matahari. Ada ketenangan dan kedamaian yang tak terlukiskan. Aku mencabut beberapa rebung spiritual dan kembali ke Istana Rusa Putih dengan luka di sekujur tubuhku. Jauh di dalam 3 istana suci, angin bertiup, dan daun-daun bambu suci bergoyang, menimbulkan suara gemerisik, yang membuat orang merasa rileks dan bahagia. Adik Bu, di puncak terpencil yang diselimuti awan dan kabut, seseorang terbang keluar dari kabut, melayang bak peri, gaun putih melilit tubuhnya yang berlekuk dan menggerahkan, dengan payudara yang bergelombang, bokong yang menonjol, dan fitur-fitur halus di wajahnya yang cantik, memberi orang perasaan seperti angin musim semi yang mencairkan kolam musim dingin pada pandangan pertama. Sosok itu tak lain adalah Kepala Istana Yunbi, Dongfang Lin-Er. Melihat keadaanku yang menyedihkan, Dongfang Lin-Er tertawa terbahak-bahak dan berkata, apa yang terjadi pada Raja Muda generasi baru kita, saudara muda Bu siapa yang tega menyakitimu sebegitu parahnya? Itu hanya penjara makam pedang, tanyaku, apakah kakak senior Lin baik-baik saja? Bagus. Ia menatapku dengan mata indahnya, memberiku perasaan menggoda. Ia berkata, adik muda Bu, ku dengar dari Sazu bahwa kau menunjukkan keadaan menyatu antara pedang dan hati di perjamuan 100 wanita cantik. Aku penasaran, apakah itu benar? Mengapa kakak senior Lin tiba-tiba khawatir tentang kultivasiku? Kau adalah Raja Muda Akademi Rusa Putih dan fondasi masa depannya. Sebagai kepala Istana Suci, tentu saja aku punya tanggung jawab untuk menjagamu. Bolehkah aku memberitahumu sekarang? Matanya berbinar, dan dia berkata, kau benar-benar berhasil sejauh ini luar biasa. Tapi, adik muda Bu, wilayahmu masih agak rendah. Mungkinkah roh-roh jahat di lantai 4 makam pedang telah melukaimu seperti ini? Ya, kelompok orang itu luar biasa. Oh, ia tampak lega dan terkekeh pelan, lalu berkata, karena adik muda Bu sudah sampai di lantai 4 makam pedang, sebagai kakak senior, aku tidak boleh bermalas-malasan. Aku harus berjuang keluar dari lantai 5 secepat mungkin. Kita semua mengejar kakak senior Mu Zhao, tapi aku tidak tahu siapa yang akan menyusul lebih dulu. Mungkin, tak ada yang bisa menyusul kataku sambil tersenyum. Dia menatapku lekat-lekat dan berkata sambil tersenyum, mungkin, adik muda Bu, aku akan menantang makam pedang. Sampai jumpa. Selamat tinggal, kakak senior Lin. Dongfang Lin-Er melompat dan terbang menuju halaman Tianyu, dengan energi suci berputar di sekujur tubuhnya yang halus, menandakan bahwa ia telah memasuki alam semi-suci. Putri keluarga kerajaan ini memang luar biasa, dan di saat yang sama, pikirannya terlalu dalam, sungguh di luar pemahamanku. Berbalik,
Aku berjalan menuju Istana Bailu. Tak penting apakah aku bisa melihat tembus pandangnya atau tidak. Yang penting adalah pendirianku teguh. Aku akan mendukung Lin Muzhao dengan sepenuh hati untuk mengamankan posisi Santo. Inilah sikapku. Seiring berjalannya waktu, saya masih mempertahankan latihan yang sangat intens. Saya memasuki dunia Senye untuk berlatih selama 5 hari di siang hari, dan memasuki makam pedang di malam hari untuk menantang para penyihir pedang kuno itu. Saya menantang Master Suxuan selama 5 hari berturut-turut dan mengalahkannya berkali-kali. Setelah 5 hari, saya akhirnya berhasil menembus aturan ilmu pedang spasial, menembus aturan ruang yang lebih dalam. Saya dapat memicu 3 lipatan spasial dalam sekejap, menghabisi orang secara tak terlihat dan dengan serangan yang sangat dahsyat. Sekali terpicu, lawan mungkin akan dipenggal sebelum ia sempat bereaksi. Setelah itu, ia mulai memahami kehendak roh pedang yang mengatur aturan waktu, dipadukan dengan misteri kompas Yin Yang, untuk dipahami dan menerobos bersama, berjuang untuk membuat terobosan dalam aturan waktu. Kini saya telah menentukan arah kultivasi saya sendiri, yaitu kehendak dari 5 aturan roh pedang kuno. Kelima aturan tersebut mewakili 5 arah utama kultivasi. Jika saya dapat mengolah semuanya secara ekstrim, tak diragukan lagi keberuntungan tersebut sudah cukup untuk menjadi seorang santo pedang. Gagasan ini juga telah ditegaskan oleh guru saya, Sang Guanzi. Sebagai seorang guru, beliau tidak mengajari saya satu jurus pun, tetapi beliau menunjukkan arahnya kepada saya. Ditambah dengan lingkungan kultivasi yang mendukung, bantuan semacam ini sudah sangat berarti. Dalam sekejap mata, 5 hari berlalu, dan masih belum ada kemajuan dalam aturan ilmu pedang waktu. Ia tidak bisa meregangkan atau menghentikan waktu sesuka hati, apalagi metode ilmu pedang yang menentang langit untuk membalikkan waktu. Mengenai aturan ini, saya khawatir Li Qinyin lebih baik dalam hal itu. Lagi pula, ia memiliki kekuatan Suyan, dan bakat Suyan adalah mengendalikan waktu. Metode itu tidak bisa dikatakan bertentangan dengan kehendak langit di alam atas, tetapi itu akan menjadi batu loncatan yang kuat untuk memasuki aturan waktu. Aku mengeluarkan gelang transmisi suara dan menemukan tanda kehidupan Li Qinyin. Aku mengusapnya pelan, lalu mengirimkan transmisi suara istriku, ada beberapa hal dalam kultivasiku yang ingin kau perbaiki. Maukah kau datang, atau aku yang pergi? Setelah beberapa tarikan napas, suaranya bergema pelan, tunggu aku di gua Istana Rusa Putih. Aku akan ke sana. Ngomong-ngomong, sudah waktunya aku menantang paviliun pedang. Baiklah, aku akan menunggumu. Setelah keluar dari gua, saya menunggu di atas hutan Lingzu di luar Istana Bailu. Dengan kaki saya menginjak lapisan kabut dan mengenakan jubah putih seorang murid Istana Suci, saya merasakan semacam keabadian. Melihat bayangan saya di kolam, hati saya dipenuhi perasaan campur aduk. Setelah berjalan dari alam bawah ke alam atas, saya telah mengalami banyak hal dan banyak berubah. Saya terlihat sangat berbeda sekarang dibandingkan ketika saya berada di alam bawah, tetapi ini jelas merupakan perubahan yang lebih baik. Tak lama kemudian, sesosok anggun turun dari langit. Ia adalah Li Qinyin, mengenakan pakaian putih seputih salju, memegang pedang giok putih di tangannya. Mata indahnya penuh cahaya terang, dan rambut hitam panjangnya tergerai di bahu rampingnya bagai air terjun. Tulang selangkanya eski, dan gaunnya menonjolkan lekuk pinggang dan pinggulnya yang ramping. Ia begitu cantik hingga tampak tak nyata, bagaikan peri yang keluar dari lukisan. Tak heran jika orang-orang di alam atas memanggilnya Peri Qinyin. Memang, ia dan kakak senior Mu Zhao bisa dianggap sebagai wanita-wanita cantik yang memukau di alam atas. Istriku, kamu akhirnya di sini. Kataku. Dia membuka sedikit bibir merahnya dan berkata, kamu menyebabkan keributan besar di Sazu, tetapi kamu bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku tersenyum tipis, berjalan ke arahnya di atas dedaunan di atas hutan bambu, dan berkata, mau bagaimana lagi? Demi sepupuku, aku bersedia membayar berapapun harganya. Keterampilan berpedangmu telah meningkat pesat. Matanya yang indah seolah memiliki kekuatan untuk melihat menembus kemampuan orang lain. Tidak buruk, saya menemui sedikit hambatan. Oh, hambatan seperti apa? Sulit untuk membicarakan ini di luar. Ayo kita ke guaku dulu. Ia mengikuti saya ke pintu masuk gua. Tak jauh dari situ, Lu Qingsu juga berjalan keluar gua. Ia sedikit terkejut dan berkata, Saudari Qinyin, mengapa kau ada di Istana Bailu? Kakak senior Lu, aku datang ke sini atas undangan Bu Yixuan. Oh, Lu Qingsu menyipitkan matanya dan tersenyum, adik kecil, kamu bisa melakukannya teruslah bekerja keras dalam penelitianmu, kakak senior mengandalkanmu. Pipi Li Qinyin langsung memerah, kecantikannya yang tak tertandingi memikat semua orang. Ia berkata, Saudara Lu, kalau kau tidak berlatih pedang, bagaimana kau bisa punya waktu untuk ikut campur dalam hal-hal sepele seperti itu? Aha, aku mau keluar beli herbal buat bantu latihanku. Aku mau menyendiri sebentar lagi. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu, saudaraku.
Aku seharusnya tidak mengganggu kalian berdua. Lu Qingsu terbang menjauh, dan wajah cantik Li Qinyin memerabukankah kita akan masuk ke guamu untuk berbicara. Melihat wajahnya yang cantik, saya hampir tertegun. Lalu saya tersadar dan mengangguk berulang kali ya, ayo pergi. Tiba-tiba pipinya berubah semakin merah. Di dalam gua, di paviliun kolam teratai, Li Qinyin menyeduh secangkir teh, aroma teh memenuhi udara. Ia berpakaian putih, sikapnya anggun, gerakannya anggun, seluruh tubuhnya dipenuhi aura ilmiah dan pesona surgawi, kecantikan sejati. Saya agak terpesona olehnya dan berkata, pantas saja banyak pahlawan muda dari alam atas mengagumimu. Kurasa selera mereka memang bagus. Akan luar biasa menikahi wanita cantik sepertimu di rumah. Dia mengangkat wajah cantiknya, menatapku dengan mata indahnya, dan berkata sambil tersenyum, kamu terus memanggil Qinyin istri dan bahkan mengatakan akan sangat bagus jika aku bisa menikahinya di rumah sebagai istriku. Melihat tatapannya, jantungku tiba-tiba berdebar kencang tanpa alasan. Ini sudah lama sekali. Kupikir semua rusa kecilku sudah mati selama bertahun-tahun, tapi aku tak menyangka mereka masih hidup. Jadi aku berkata dengan serius, sebenarnya, aku memanggilmu istri hanya karena kau dan Xiaoyan sudah menjadi satu. Aku tak ingin kehilangan Xiaoyan, jadi aku hanya bisa memanggilmu begitu. Mungkinkah Bu Yixiwan, pendekar pedang muda legendaris dengan jiwa suci 7 warna, lautan Ki 10 tingkat, dan penguasaan sempurna teknik naga sejati, begitu tidak percaya diri ia tersenyum, membuat dunia tampak pucat jika dibandingkan. Aku menyesap secangkir teh, lalu berkata, ini bukan soal kekuatan, tapi soal hubungan. Seseorang yang dulu sangat penting bagiku tiba-tiba menjadi orang lain, dan begitu luar biasa. Perbedaan itu wajar, namun, kau berutang budi padaku, Su Yan, jadi kau harus mengembalikannya. Dia membuka bibir merahnya sedikit dan tersenyum, jika kamu membayarnya seperti ini, kamu akan membayarnya sendiri, jadi kamu berutang pada Qinyin lagi. Kalau begitu aku harus menjadikan Li Qinyin milikku juga. Kamu sangat percaya diri. Matanya seindah bulan, dan ia tersenyum tipis. Ngomong-ngomong, kamu meminta Qinyin datang ke sini hari ini, bukan hanya untuk menaklukkan Qinyin, kan katakan padaku, apa kendala yang kamu hadapi dalam kultivasimu. Waktu yang menentukan. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku berharap bisa mencapai tingkat pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum waktu. Ini akan sangat meningkatkan kemampuan pedangku, tapi aku hanya bisa memahami aspek-aspek waktu yang dangkal. Aku tidak tahu tingkat misteri waktu yang lebih tinggi. Dan kau juga memiliki kekuatan Xiaoyan, dan pemahamanmu tentang hukum waktu bahkan lebih baik daripada pemahamanku. Jadi begitu, ia menatapku dengan tenang, matanya yang indah berkilauan dengan cahaya yang mempesona saat ia berkata, keajaiban waktu terletak pada alur alami alam semesta, tempat segala sesuatu berubah. Begitu kau melampaui batasan ruang, aturan waktu akan perlahan-lahan terlepas. Kau akan menyadari bahwa waktu itu seperti garis, bisa diregangkan atau diperpendek. Ketika kau berkultivasi hingga tingkat tertentu, kau bahkan bisa membalikkannya. Keadaan pembalikan tertinggi disebut reinkarnasi. Namun, jalan reinkarnasi terlalu dalam, dan bahkan aku belum memahaminya. Jadi, di manakah posisi Anda sekarang? Dia berdiri, sosoknya yang ramping dan anggun sangat menarik, dan berkata, Qinyin akan menyimpulkannya untukmu, ingat, perhatikan baik-baik. Ia melangkah di atas kabut yang bagaikan mimpi, kakinya yang ramping berdiri di permukaan kolam teratai. Ia menyentuh air dengan lembut, menciptakan riak. Gumpalan niat pedang berdasarkan aturan waktu melonjak di sekelilingnya. Tiba-tiba, riak-riak itu tampak berbeda. Kecepatan ritmisnya jauh lebih lambat daripada kecepatan sebenarnya. Waktu di sekelilingnya terentang hampir 10 kali lipat. Simbol-simbol aturan pedang beterbangan, mengandung misteri pedang yang sangat dalam. Aku membuka mataku lebar-lebar, tak melewatkan satu detail pun, dan sepenuhnya mengaktifkan bakat melahapku, dan jatuh ke dalam keadaan pencerahan. Li Qinyin berjalan di atas ombak dengan sosoknya yang indah, bak peri berbalut putih seputih salju. Segala sesuatu di sekitarnya seakan memasuki dunianya. Tetes-tetes air kecil naik berirama dari danau, berubah menjadi tetesan air seindah mutiara yang jatuh ke udara. Ujung jarinya menunjuk lurus ke arah bunga teratai. Tiba-tiba bunga teratai yang sedang mekar itu pun segera menutup dan berubah menjadi kuncup yang belum terbuka. Waktu berjalan mundur. Inilah kekuatan reinkarnasi. Saya sangat terkejut dan mengamati dengan lebih saksama. Pada saat ini, aturan pedang waktu yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Li Qinyin, membuatnya tampak seperti peri yang turun ke dunia fana. Ia hampir tak bergeming di hadapan saya dan menunjukkan seluruh pemahamannya tentang aturan waktu, yang sungguh menakjubkan. Dengan pencapaian seperti itu, wajar baginya untuk menduduki peringkat pertama di antara para raja muda di alam atas. Bahkan seorang jenius seperti Dong Fangqi, yang merupakan 10.000 musuh, sedikit lebih rendah darinya. Waktu tiba-tiba berhenti, dan distorsi di depan mataku,
yang tampak seperti ilusi, menghilang. Namun, saat pemandangan kembali normal, Li Qinyin masih berlutut di hadapanku, menyeduh teh dengan postur elegan, seolah-olah ia tak pernah pergi. Aturan waktu sungguh misterius. Apakah kamu mengerti, tanyanya sambil tersenyum. Aku sedikit mengerti, tapi saat itu aku belum sepenuhnya memahaminya. Kukatakan yang sebenarnya padanya. Tidak masalah. Sebagiannya saja sudah cukup sulit untuk dipahami. Aku mengangguk. Terima kasih, Qinyin. Mengapa kamu bersikap sopan? Dia berkata lirih, ketika kau mengajariku teknik Phoenix sempurna di alam bawah, kau melakukannya tanpa ragu. Itu berbeda. Kamu menantu perempuanku waktu itu. Jadi sekarang, apakah? Tiba-tiba ia berhenti bicara di tengah jalan, seolah menyadari sesuatu. Pipinya memerah, dan ia tampak sangat cantik. Ia menatapku dengan mata indahnya, lalu berhenti bicara. Saya benar-benar bingung, jadi saya hanya duduk bermeditasi dan merenungkan semua aturan yang baru saja dia tunjukkan dalam pikiran saya. Proses ini memakan waktu hampir setengah jam. Saat aku membuka mataku, dia juga berdiri dan berkata, aku akan menantang Jiange. Baiklah, hati-hati. Ada ketidakpuasan di matanya yang indah dan bersemangat. Apakah kamu tidak pergi dengan Qinyin? Ah, saya bingung mengapa. Karena Jiange berbahaya, setiap kali kita memasuki Jiange mungkin akan menjadi pertemuan terakhir kita. Bukankah seharusnya kamu menunggu Qinyin di luar? Dia sedikit kesal. Aku menepuk dahiku dan berkata sambil tersenyum, baiklah, aku ikut denganmu. Di alam dewa, Nusan berkata lirih, kau bagaikan sepotong kayu. Bagaimana mungkin kau mampu merayu begitu banyak wanita cantik yang tak tertandingi? Tuhan pasti buta. Saat keluar dari gua, Jiange tidak jauh, tepat di depan Istana Suci Akademi Bailu. Berjalan di jalan setapak batu yang dipenuhi daun maple, Li Qinyin dan saya berjalan berdampingan. Ia telah kembali ke wujudnya sebagai Santo Tianfeng, anggun dan murah hati, dengan pesona peri transenden di matanya dan pedang giok putih di tangannya. Setiap langkah yang ia ambil membuat orang-orang merasa segar. Ke arah halaman dalam, banyak murid terbang ke udara dan memandang kami dari kejauhan, semua orang ingin melihat sekilas wajah rupawan sang santa. Istriku, bagaimana rasanya dikelilingi begitu banyak pengagum, tanyaku. Dia tidak langsung menjawab, hanya berbisik, Tuan Muda Bu. Qinyin juga ingin bertanya, bagaimana rasanya dikelilingi begitu banyak teman wanita. Aku terdiam beberapa saat dan berkata, Qinyin, kamu terlalu cemburu. Dia memegang pedang di tangannya dan menaiki tangga selangkah demi selangkah, sambil berkata dengan lembut, aku hanya ingin memberitahumu bahwa bukan hanya Qinyin, Xiaoyan juga berpikir begitu. Pada saat ini, tiba-tiba dua aura dahsyat turun dari langit dan mendarat di hutan maple. Keduanya tidak terhalang oleh formasi penjaga istana suci. Jelas mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan izin. Salah satu dari mereka mengenakan kemeja putih, anggun dan tampan, sementara yang lainnya mengenakan pakaian tempur jarak dekat, dengan pedang panjang kuno di punggungnya. Keduanya sangat kuat, dan memancarkan aura jalan suci. Mereka adalah dua orang semi-santo yang sangat muda. Peri Qinyin, pemuda berpakaian putih itu tersenyum tipis, lalu dengan lembut menutup kipas kertas di tangannya, dan berkata, namaku Dongfang Yusu, dan aku merasa terhormat bertemu dengan peri. Orang ini sangat tampan. Hati saya mencelos, dan tiba-tiba saya merasakan permusuhan. Pada saat yang sama, informasi dari Nusan tiba dari dunia Senye. Dongfang Yusu adalah pria dengan status yang luar biasa. Ia adalah keponakan permaisuri Dongfang Wan, yang dikenal sebagai Tuan Muda Giok. Ia adalah pria yang tampan dan elegan dengan bakat dan pemahaman yang luar biasa. Ditambah dengan statusnya yang mulia, ia bisa dibilang pria paling populer di kalangan wanita muda di dunia atas. Pria di sebelahnya ada dalam daftar semi-suci, adik Dongfang Qi, Dongfang Ping, yang juga dikenal sebagai musuh 10.000 orang. Tuan Yusu, Jenderal Dongfang Ping, apakah Anda di sini untuk menemui Qinyin? Tepat, Dongfang Yusu dipenuhi aura keilmuan, mungkin menganut Konfusianisme. Aura suci menyelimutinya, dan ia berbicara dengan rendah hati dan sopan. 3 bulan yang lalu, saya berdiskusi tentang catur dengan peri, dan itu sangat bermanfaat bagi saya. Jadi, kali ini, saya datang bersama saudara Dongfang Ping, berharap untuk belajar lebih banyak tentang rahasia catur dari peri. Saya tidak menyangka peri berada di Akademi Rusa Putih, bukan Akademi Tianfeng. Mata Li Qinyin berbinar saat dia berkata, Tuan Yusu datang di saat yang tidak tepat. Qinyin tidak punya waktu untuk bermain catur. Oh, Dongfang Yusu menatapku dan berkata, aku ingin tahu siapa murid istana suci ini. Istana Bailu, Bu Yixuan. Jadi, dia Bu Yixuan, murid dari pendekar pedang legendaris. Mohon maaf, kata Dongfang Yusu dengan senyum anggun, Tuan Muda Bu rela menjadikan seluruh dunia musuhnya demi seorang si cantik roh api di perjamuan 100 si cantik Sasu. Saya sangat mengagumi keberaniannya. Kalau saya ada di sana, saya juga pasti sudah menghajarnya.
Sambil berbicara, ia menatap Li Qinyin dan aku, lalu berkata, rumornya, Tuan Muda Bu dan Peri Qinyin punya hubungan yang sangat rumit. Sepertinya memang benar. Dong Fangping melipat tangannya dan terkekeh, kakak, aku khawatir kau tak punya kesempatan lagi. Peri Qinyin sudah diambil orang lain. Lagi pula Akademi Bailu ada di sebelah, jadi siapapun yang dekat dengan air akan mendapatkan bulan lebih dulu. Dongfang Yusu tidak menyembunyikan kekecewaan di matanya. Ia berkata, sayang sekali kecantikan secantik Peri Qinyin sudah ada yang punya. Tapi, itu tidak menghentikanku untuk ingin melihatnya. Li Qinyin terkekeh saya mendengar bahwa Master Yusu sedang membuat daftar peringkat untuk alam atas baru-baru ini. Itu benar. Dongfang Yusu tersenyum tipis. Aku telah membaca semua wanita cantik di dunia dan menyusun daftar wanita cantik dari alam atas. Peri Qinyin adalah wanita tercantik dalam daftar itu. Maafkan aku karena bersikap kasar. Aku mengerutkan kening. Tuan Yusu, kau membawa Dong Fangping yang perkasa bersamamu untuk mendekati wanita-wanita tercantik di dunia atas. Aku bisa menebaknya. Kau mungkin takut mendapat masalah, jadi kau membawa seorang preman sebelumnya. Hahaha, Dong Fangping tertawa. Dongfang Yusu sedikit malu. Tuan Muda Rangbu benar. Untuk menyusun daftar wanita cantik, aku telah melalui banyak kesulitan. Jika bukan karena perlindungan saudara Ping, aku khawatir beberapa orang yang tidak masuk akal sudah mematahkan kakiku sejak lama. Bolehkah aku melihat daftar wanita cantik ini, tanyaku. Bisa, Dongfang Yusu berteriak pelan, dan seluruh energi suci di tubuhnya meledak. Kata-kata melesat dari dadanya, membentuk daftar biru berisi wanita-wanita cantik di udara. Total ada 100 nama, disusun berdasarkan peringkatnya. Tempat pertama, Li Qinyin, tidak ada keraguan tentang itu. Tempat kedua tak lain adalah si cantik roh api Bu Suanyin. Sepupuku sudah ada dalam daftar. Sepertinya sebelum datang ke sini, Dongfang Yusu pasti sudah pergi ke garnisun di Zhongzhou dan bertemu sepupuku. Peringkat ketiga, Lin Muzhao, adalah gadis suci dari Akademi Bailu dan sangat cantik. Kakak perempuannya juga sangat cantik, jadi peringkat ini tidak mengejutkan. Posisi keempat adalah Tan Tai Yao. Peringkat Ayao tidak rendah. Setelah kembali ke alam atas, ia terus-menerus membuat terobosan. Ia memang menjadi jauh lebih cantik, seolah-olah telah menyelesaikan transformasi. Tempat kelima Dong Huarou, saya tidak mengenalnya. Tempat keenam Wan Huarong, pemilik menara Wan Hua, sangat cantik dan peringkatnya adil. Tempat ketujuh Dong Fang Wan, permaisuri Tianxin memang memiliki kecantikan yang memukau. Tempat kedelapan Li Lingjun, ini saya juga tidak tahu. Posisi ke-9 Nalan Suiwei. Inilah pemahamannya. Nalan Suiwei adalah makhluk surgawi dari wilayah pedang Daluo. Ia tidak hanya memiliki ilmu pedang yang luar biasa, tetapi kecantikannya juga mengagumkan. Hal ini tidak mengherankan. Peringkat ke-10 Ling Fei. Aku juga tahu yang ini. Dia peringkat ketiga di perjamuan 100 wanita cantik. Awalnya dia akan menjadi wanita Luo Huachi. Sayangnya, Luo Huachi terbunuh olehku, dan aku tidak tahu di mana dia sekarang. Namun, sepertinya Dongfang Yusu sudah bertemu Putri Ling Fei. Aku yakin dia sangat mengaguminya, karena dia bahkan menempatkannya di atas wanita tercantik kedua di perjamuan 100 wanita cantik. Kedua, Dongfang Lin Er berada di peringkat ke-27 dan Tang Kueran di peringkat ke-54. Dongfang Yusu memang sangat kuat. Ia bertemu Tang Kueran begitu cepat. Aku melihat seluruh daftar 100 wanita tercantik dan terkesima. Li Qinyin menatapku dengan mata indahnya, dengan sedikit ketidakpuasan, seolah-olah dia sangat tidak senang karena aku menatapnya dengan begitu serius. Istriku, kamu menduduki peringkat pertama, hebat sekali, kataku. Mendengus. Dia mendengus pelan untuk mengungkapkan ketidakpuasannya, tetapi senyum yang nyaris tak terlihat melintas di wajah cantiknya. Dongfang Yusu berkata, Tuan Muda Bu, sebenarnya aku sangat iri padamu. Apa yang membuatmu iri padaku? Dalam daftar kecantikan, 3 teratas semuanya berhubungan denganmu, dan sangat dekat. Entah itu Peri Qinyin, si cantik roh api Bu Suanyin, atau Peri Muzhao, kau hampir bisa bertemu mereka kapanpun kau mau. Dan di antara 10 kecantikan teratas, Tan Tai Yao juga sangat kau kenal. Dongfang Lin Er juga tinggal di Istana Suci, dan Tang Kueran di Pengadilan Dalam. Adakah kesempatan yang lebih besar di dunia ini daripada ini? Setiap orang memiliki minat yang berbeda. Aku berkata dengan tenang, Tuan Yusu mengejar kecantikan, sementara aku mengejar hati nurani. Apakah kamu tidak mengejar kecantikan? Juga mengejar. Hahaha, dia tersenyum penuh arti padaku dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Selamat tinggal, Peri Qinyin. Selamat tinggal. Dongfang Yusu dan Dong Fangping berjalan pergi meninggalkan Akademi Bailu dalam sekejap mata. Saudari Suanyin dan saudari senior Muzhao sama-sama masuk 10 besar daftar kecantikan. Tuan Muda Bu, apakah Anda puas kali ini, katanya lembut. Aku mengangguk, aku sangat gembira kamu,
Qin Yin, telah melompat ke tempat pertama. Ya, dia menatapku ragu dan berkata, ayo pergi ke Jianghe. Paviliun pedang, sebuah paviliun suci yang menjulang tinggi di antara pegunungan, sangat curam dan dikelilingi oleh prasasti yang tak terhitung jumlahnya. Hanya murid dari dua akademi besar yang memenuhi syarat untuk menantangnya. Paviliun pedang dijaga oleh dua tetua suci. Keduanya memiliki aura yang kuat, dan mata tua mereka bersinar cemerlang. Mereka tersenyum dan berkata, Qin Yin, kau di sini lagi. Ya, kedua tuan tua itu. Aku sedikit terkejut. Dekan tua, mungkinkah mereka berdua adalah guru Sangguan Ziyi dan Sangguan Nanfeng? Makhluk macam apa mereka? Aku khawatir mereka sudah melampaui alam orang suci. Pantas saja tak ada yang berani mengguncang Akademi Tianfeng dan Akademi Bailu selama bertahun-tahun. Ternyata monster tua seperti itu masih ada. Akan menjadi keajaiban jika ada yang berani menantang gerbang gunung. Namun, fakta bahwa dua kepala biara tua yang dihormati menjaga Jianghe sudah cukup untuk menunjukkan pentingnya Jianghe. Tunggu aku di luar, Li Qinyin berkata lembut, aku akan keluar paling lama dalam 1 jam. Hati-hati, sosok Li Qinyin yang anggun melayang ke paviliun pedang dan dibanjiri simbol-simbol hukum pedang yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah ia terseret ke dalam lautan hukum pedang yang dalam. Sekilas pandang saja membuatku ngeri. Dengan kekuatanku saat ini, aku sama sekali tidak bisa melihat kekuatan di paviliun pedang. Begitu aku masuk, itu akan sangat berbahaya. Si kecil, seorang kepala biara berjanggut putih berkata sambil tersenyum, mengapa Anda tidak masuk dan mencobanya? Tidak, mengapa, tanya dekan lainnya. Aku bahkan belum memasuki alam semi santo, jadi tidak ada gunanya menantang paviliun pedang sekarang. Lagi pula, kekuatanku masih jauh dari sang santo pedang legendaris. Memang, kau mampu memahami kekuatanmu sendiri dengan jelas, yang membuktikan bahwa kau mampu melihat kenyataan dengan jelas. Namun, dilihat dari auramu, aku yakin kau sudah mencapai lantai 5 makam pedang. Saya terkejut bagaimana Anda tahu ini, senior. Hanya pendekar pedang yang ditempa oleh roh yin tingkat kelima yang bisa memiliki aura dan sikap seperti itu. Ia mengelus jenggotnya dan tersenyum, dan ilmu pedangmu memiliki jejak 9 pedang Zugeming yang tak tertandingi, kan? Benar sekali, senior. Tatapannya setajam obor. Ia berkata, anak kecil, meskipun ilmu pedangmu telah memasuki tahap awal alam kesatuan hati pedang, kau juga menemui hambatan. Jika kau tidak membuat terobosan, aku khawatir kau hanya akan bisa bertahan di tahap awal alam kesatuan seumur hidupmu, dan akan sulit bagimu untuk menjadi seorang suci pedang sejati. Kali ini saya benar-benar terkejut senior, apakah kamu bisa melihat tembus pandang ini? Alam, dia menyipitkan matanya dan tersenyum, si kecil, kalau kau mau, aku bisa mengajarimu 1 atau 2 trik. Saya sangat gembira, tetapi saya terlalu malu untuk menerimanya, jadi saya berkata, hanya saja saya sudah menerima guru sebagai murid saya, jadi tidak mudah bagi saya untuk menerima instruksi dari orang lain. Dekan tua, yang dianggap monster tua, tersenyum tipis dan berkata dengan suara samar ke arah istana Bailu, Nona Ziyi, aku ingin mengajari muridmu, Bu Yixuan, sebuah trik kecil. Apa kau keberatan? Suara sang guru langsung terdengar, dengan kegembiraan yang tak terkendali guru bersedia mengajari Xiaoxuan keterampilan, Ziyi tentu saja sangat senang. Xiaoxuan, belajarlah yang giat. Saya mengangguk berulang kali baik, guru. Betapa beruntungnya, berani memanggil santo pedang rusa putih Sangguan Ziyi dengan sebutan gadis, monster tua seperti itu jelas merupakan eksistensi yang tabu, melampaui santo pedang, dan merupakan pria hebat yang telah menyentuh suatu jalan surgawi sejati. Si kecil, kemarilah. Baik, senior, aku melangkah ke ruang khusus di lantai pertama paviliun pedang dan melihat dua tetua duduk bersila di atas bantal yang memancarkan energi spiritual. Kaki mereka telah mengalami atrofi parah, dan sepertinya mereka tidak bisa berjalan lagi. Aku sedikit terkejut senior, kaki kalian. Umurku telah berakhir, jadi aku hanya bisa menebusnya dengan mengorbankan tubuhku. Salah satu guru tua akademi berjanggut putih berkata, kami hanya 2 orang tua yang menjaga paviliun pedang. Jangan terlalu khawatir, anak kecil, silakan duduk dulu. Ya, sambil duduk bersila di atas lempengan batu di hadapan mereka, merasa agak gelisah, dia bertanya, keahlian apa yang kalian berdua, para senior, ingin ajarkan kepadaku? Kendo, oh saya senang sekali. Mereka berdua adalah monster tua yang telah menjadi ahli pedang selama ribuan tahun. Keahlian pedang mereka pasti telah mencapai tingkat yang tak diketahui. Saya bertanya dengan penuh harap, senior, maukah kalian mengajari saya teknik pedang? Teknik pedang. Dekan tua berjanggut putih itu tak kuasa menahan diri untuk tidak memutar-mutar jenggotnya dan tersenyum sambil berkata, anak kecil, dengan kultivasi pedangmu, kau tak perlu lagi terikat oleh 1 atau 2 teknik pedang. Kami ingin mengajarimu arti sebenarnya dari ilmu pedang. Hanya ketika kau benar-benar memahami aturan dan regulasi ilmu pedang, kau dapat dengan bebas mengaktifkan teknik pedang yang kuat.
Apa arti sebenarnya dari kendo? Saya bingung. Dekan tua lain dengan janggut hitam berkata sambil tersenyum, pisahkan dan gabungkan. Oh, aku makin bingung. Setiap teknik pedang dikembangkan melalui kesempatan tertentu, seperti 9 pedang tak tertandingi milik Zhu Geming, yang merupakan keterampilan unik yang ia peroleh dengan mengamati luasnya alam semesta. Karena itu, Anda baru mempelajari 9 pedang tak tertandingi, tetapi belum sepenuhnya memahami misterinya. Hanya dengan mencari sumbernya dan memahami esensi niat pedang, Anda dapat memasuki alam kesempurnaan sejati. Lalu dia berkata dengan suara yang dalam, tutup matamu dan berlatihlah sesuai dengan rumus yang kami ajarkan kepadamu. Aku mengangguk, dan tepat saat aku memejamkan mata, dekan tua berjanggut putih itu mengangkat tangannya dan menunjuk, lalu seberkas aturan pedang melesat ke dahiku. Tiba-tiba, seolah-olah kekuatan kebenaran yang luar biasa meledak di lautan kesadaranku. Kebanyakan orang tak sanggup menahannya, tetapi aku langsung tertarik padanya. Kekuatan kebenaran ini berubah menjadi serangkaian mantra, dan mulai terpatri di kedalaman Lingsu, menjadi bagian dari asal-usulku. Setelah sedikit memahami, ia memahami misterinya. Ia jatuh ke dalam kondisi yang sangat bersemangat dan menyimpulkan kekuatan 9 pedang tak tertandingi di lautan kesadarannya. Gerakan pertama adalah Qi menggerakkan gunung dan sungai. Setelah berulang kali menyimpulkan, Qi menggerakkan gunung dan sungai di depannya benar-benar mulai terpecah dan berubah menjadi serangkaian simbol asli yang teratur. Asal-usul simbol-simbol ini adalah arus besar antara langit dan bumi, yang sangat misterius. Hatinya terguncang hebat saat untaian simbol aturan mengalir di depan matanya. Metode yang diajarkan kedua dekan tua itu sungguh luar biasa. Ilmu pedang tingkat tinggi apapun mungkin akan terungkap dengan metode ini, dan semua misteri akan terungkap di hadapannya. Ini bukan lagi sekadar menguasainya, melainkan pemahaman yang utuh tentang semuanya. Terlebih lagi, setelah 9 jurus dipecah, mereka dapat diintegrasikan untuk membentuk sebuah serangan yang menyatukan ke-9 jurus menjadi satu. Itulah serangan terkuat dari 9 pedang tak tertandingi. Saya khawatir bahkan Master Zhu Geming pun belum menguasai jurus ini, bukan? Namun, tidak mudah untuk menyelesaikan 9 gerakan ini sepenuhnya. Memang butuh waktu lama dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi tetap saja membuat saya ketagihan. Tepat ketika saya hampir setengah jalan membelah jurus pertama Kidong Sanhe, terjadi getaran di paviliun pedang, lalu sesosok anggun melayang turun dari paviliun pedang. Sosok itu adalah Li Qinyin yang telah kembali. Ada sedikit darah di gaun putihnya, dan lengan gaun di bahunya terpotong, menyebabkan luka sepanjang jari, memperlihatkan area kulit putih salju yang luas. Setelah mendarat di tanah, ia terhuyung dan napasnya sangat tersengal-sengal. Bagaimana kabarnya? Saya terbang dan memegang lengannya. Bagus. Ia menggeleng pelan, matanya yang indah dipenuhi rasa tak berdaya saat berkata, aku tak menyangka roh pedang penjaga paviliun pedang di lantai 7 begitu kuat. Aku masih belum sebanding dengannya. Kepala biara tua berjanggut putih itu tersenyum dan berkata, sebelum ia disegel sebagai roh pedang pelindung paviliun pedang, ia juga seorang santo pedang semu yang terkenal di dunia. Sungguh luar biasa bahwa kau, di usia semuda itu, telah mampu bertukar ratusan jurus dengannya. Ingat, kultivasi harus dilakukan selangkah demi selangkah, dan jangan sampai tidak sabar. Saya akan mengikuti instruksi guru tua itu. Li Qinyin berusaha sekuat tenaga untuk memberi hormat, tetapi tidak mampu berdiri tegak. Kakinya yang ramping dan montok seputih salju dipenuhi bekas pedang. Semua energi pedang pelindung terpotong, bahkan beberapa meridian cabang dan meridian suci terluka. Baik tubuh maupun fondasinya sendiri rusak. Luka-lukanya jauh lebih serius daripada yang terlihat, dan bahkan napasnya pun menjadi sedikit lemah. Aku menyadari betapa seriusnya situasi ini dan segera mengeluarkan pil penyembuh bermutu tinggi yang dibagikan oleh guruku dan memberikannya kepadanya. Lalu aku berkata, jangan kembali ke Akademi Tianfeng untuk sementara waktu. Sembuhkan saja lukamu di guaku. Kembalilah setelah kau pulih sepenuhnya. Dia mengangguk sedikit. Para senior, saya akan datang lagi, kataku. Kedua guru tua itu mengangguk dan berkata, silakan. Aku merangkul pinggang ramping dan montok Li Qinyin, menarik napas, lalu terbang bersamanya, berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki istana Bailu. Begitu tanda kehidupan itu bergerak, pintu batu guaku langsung terbuka. Aku melompat masuk sambil menggendong Li Qinyin, lalu menutup pintu batu itu, membaringkannya di tempat tidurku, dan segera mulai menyembuhkannya. Setelah meminum obat penyembuh, kondisi kulitnya membaik drastis, dan ia mulai mengerahkan energi suci dalam tubuhnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Saya duduk di atas bantal di lantai tak jauh dari situ dan terus mempelajari jurus-jurus 9 pedang tak tertandingi. Proses ini seperti menemukan asal-usul kendo, yang sangat bermanfaat bagi saya. Mungkin setelah mendapatkan lebih banyak wawasan tentang misteri kendo, level kendo saya akan meningkat lagi, menembus tahap awal penyatuan pedang dan hati. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan 2 jam kemudian. Li Qinyin tiba-tiba mengerang,
dan lapisan tipis keringat mengucur dari dahinya yang seputih giok. Tubuhnya dipoles hingga sangat kuat. Meskipun tampak seputih giok, mustahil pedang biasa menembusnya. Namun kali ini, bukan yang biasa. Aliran udara hitam samar muncul di permukaan tubuhnya. Itu adalah kekuatan kegelapan, yang sedikit mirip dengan kekuatan Kaisar Ibel di lautan mayat yang tak berujung. Kekuatan gelap inilah yang mencegah beberapa lukanya sembuh. Ini pasti sangat menyakitkan, bukan? Saya melangkah maju dan bertanya, tidak bisakah energi suci menghilangkan energi pedang gelap ini? Dia sedikit mengernyit dan berkata, jangan khawatirkan aku. Terakhir kali, Qin Yin menantang roh pedang penjaga tingkat 7 dan dikalahkan. Energi pedang gelap ini menyiksaku selama sebulan penuh. Hanya bertahan seperti ini. Ya, dia membuka mata indahnya dan menatapku sambil tersenyum, jangan khawatirkan Qin Yin. Qin Yin sudah mengalami ini sejak kecil. Aku mengerutkan kening dan berkata, energi pedang gelap ini termasuk dalam kekuatan aturan atribut gelap. Energi ini dapat deralkan dan dihilangkan oleh energi spiritual suci atribut cahaya. Guaku sangat mahal, dan pengeluaran terbesarnya adalah pembangunan kolam teratai. Di tengah kolam teratai ini terdapat teratai suci, yang dianggap sebagai obat suci kelas atas. Teratai ini memiliki energi suci yang kaya dan seharusnya mampu menghilangkan kekuatan gelap dalam tubuhmu. Wajah cantiknya sedikit memerah. Kau tidak akan membiarkan Qin Yin menanggalkan pakaian dan mandi di guamu, kan? Anda punya pilihan. Aku memikirkannya dan berkata, bagaimana kalau begini kamu pergi ke kolam teratai suci untuk mandi, dan aku akan menunggumu di luar gua. Setelah kamu menghilangkan energi pedang gelap, kirimkan saja pesan kepadaku. Tidak perlu. Pipinya memerah saat ia berkata, mungkin akan ada beberapa penyimpangan selama proses penyembuhan, dan aku membutuhkanmu untuk melindungiku. Kau bisa tinggal di paviliun bersama Qin Yin. Bagus. Kami berjalan bersama menuju kuil di atas kolam teratai suci. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa aroma samar jalan suci dan aroma kolam suci. Aku berbalik dan berkata, baiklah, kalian bisa mulai sekarang. Kalau butuh sesuatu, panggil saja aku. Suara Li Qin Yin terdengar lembut. Tak lama setelah aku berbalik, aku mendengar suara gemerisik pakaian yang dilepas di belakangku. Saat itu, aku tak bisa lagi tenang. Aku bisa membayangkan pemandangan indah di belakangku. Tubuh putih gading Li Qin Yin, Santo Tianfeng, terbaring di belakangku, tetapi aku tak sanggup melihatnya. Sayang sekali aku belum mengembangkan mata surgawi yang bisa mengamati dari segala sudut dengan menggunakan pedang. Di belakangnya, suara riak air terdengar. Ia telah melangkah ke kolam teratai suci. Air di kolam suci ternoda oleh energi gelap dari luka pedang, dan tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis, dan Li Qin Yin pun merintih kesakitan. Aku membelakanginya. Qin Yin, kamu baik-baik saja. Bagus. Suaranya sedikit bergetar. Tuan Muda Bu, berlatihlah. Air kolam suci ini memiliki efek penyembuhan yang luar biasa pada Qin Yin. Mungkin bisa menyembuhkan beberapa luka tersembunyi yang diderita Qin Yin sejak kecil. Baiklah, itu bagus. Aku langsung duduk bersila dan mulai menguraikan jurus pertama 9 pedang tak tertandingi. Di belakangku, terdengar suara gemericik air. Sayang sekali aku tak bisa melihat keindahan mandi dengan mata kepalaku sendiri. Hatiku tak kuasa menahan debaran, pikiranku melayang, dan mataku linglung. Inilah Ibel dalam diriku. Setelah sekian lama, ia akhirnya menarik pikirannya dan membenamkan diri dalam penjelajahan asal-usul 9 pedang yang tak tertandingi. Untuk sesaat, pemandangan di lautan kesadarannya tak terbatas, langit menjulang tinggi dan lautan luas, gunung-gunung kuno membentang di antara langit dan bumi, burung-burung berkicau, dan binatang buas berlarian. Langit dan bumi secara alami membentuk momentum yang dahsyat. Inilah asal-usul Qi yang menggerakkan gunung dan sungai. Gerakan ini berasal dari segala sesuatu di langit dan bumi, dan mirip dengan jantung pedang segala sesuatu. Setelah hampir 1 jam, ia akhirnya berhasil membongkar dan menyimpulkan gunung dan sungai Qidong. Tak terhitung banyaknya aturan pedang yang mengalir deras ke dalam jantung pedang segala hal bagaikan air pasang, dan banyak di antaranya meninggalkan bekas ukiran kapak di permukaan jantung pedang. Selesai. Pembongkaran pertama selesai. Pada saat ini, suara Li Qin Yin datang dari belakang Tuan Muda Bu. Bisakah Anda membantu Qin Yin mengeluarkan 1 set pakaian dari gudang harta karun? Gelang penyimpanannya ditempatkan di paviliun, tidak mengherankan. Aku menarik napas dalam-dalam, jantungku berdebar kencang. Apakah kesempatan ini akhirnya tiba meraih gelang logam itu? Aku berbalik dan menatap kolam teratai suci. Di tengah kabut, aku melihat Li Qin Yin berdiri sedalam bahu di dalam air, daun-daun teratai bergoyang di sekelilingnya. Wajah cantiknya memerah saat ia menatapku dan berkata, kau apa yang kau tunggu? Apa yang kamu tunggu? Aku bergidik, kagetnya seperti baru saja menembus alam persatuan hati pedang. Mungkinkah ini petunjuk? Ayolah, aku bukan orang seperti itu. Di alam dewa, Nushan berkata sambil tersenyum, pergilah cepat dan lengkapi persatuan surga dan manusia dengannya.
Bagaimana jika saya salah memahaminya? Paling-paling, aku akan dihajar peri Qinyin. Bagaimana kalau aku berhasil nanti istriku akan kembali? Ayo, tidurkan dia di tempat tidurku. Jangan ragu untuk terluka. Pada saat ini, wajah Li Qinyin menjadi semakin merah. Mengapa kamu tidak memberikan pakaian itu kepada Qinyin? Ah oke, saya merasa sedikit malu, jadi saya mengeluarkan gaun putih dari gelang penyimpanan saya dan berkata, apakah ini baik-baik saja? Bisa, wajahnya penuh dengan cahaya kemerahan, begitu cantiknya hingga tampak tidak nyata, membuat orang memiliki banyak fantasi dan perasaan berdebar-debar. Bagaimana aku bisa memberikannya padamu? Aku berdiri di atas air, memegang gaunku, hanya 10 langkah darinya. Lemparkan saja ke sini. Oh, aku mengangkat tanganku dan mengerahkan tenaga. Semburan energi melingkupi sekumpulan benda dan melesat ke arahnya. Detik berikutnya, tubuhnya yang seputih salju keluar dari air, diselimuti kabut putih susu, bagai bunga teratai yang muncul dari air. Tubuhnya diselimuti sutra ketat dan diliputi cahaya terang. Ia sudah berpakaian. Kaki rampingnya menginjak permukaan air, dan wajahnya memerah saat ia menatapku. Apa yang kau lihat? Lihatlah dirimu, kamu terlihat sangat cantik. Aku katakan yang sebenarnya padanya, Qinyin, kamu sungguh sangat cantik. Wajahnya semakin memerah. Apa kau selalu memuji gadis-gadis di alam fana seperti ini? Tidak, pujian seperti ini hanya untukmu. Dia memandang sekelilingnya dengan mata indahnya dan bertanya, apakah kamu masih memperhatikan? Tidak, tidak. Aku segera mengalihkan pandanganku dari payudaranya dan berkata, sepertinya setelah penyatuan Xiaoyan dan Li Qinyin, bentuk tubuhmu menjadi lebih baik. Kamu tidak sebesar itu sebelumnya. Wajah cantiknya memerah. Tuan Muda Bu, kita semua adalah praktisi spiritual. Bagaimana mungkin kita dibutakan oleh darah dan daging ini? Jadi, apakah lukamu sudah sembuh? Wah, sudah lebih dari 80% sembuh. Teratai suci ini sungguh luar biasa. Aku tak menyangka Paman Ziyi akan memberimu gua dengan warisan yang begitu mendalam. Jika kamu terluka lagi di masa depan, kamu masih bisa datang. Baiklah, Qinyin, terima kasih banyak. Dia mengambil pedang giok putih, menatapku, dan berkata, aku sudah lama di Jianghe. Aku khawatir guru akan khawatir, jadi aku kembali ke Akademi Tianfeng dulu. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Aku mengantarnya keluar dari gua. Saat itu, sebagian rambut hitam Li Qinyin masih basah. Ia tampak begitu halus dan bak peri. Pakaiannya berkibar saat ia menghilang ke dalam kabut yang tak berujung. Napasnya menghilang, dan dalam 10 tarikan napas, kami telah tiba di Akademi Tianfeng. Hatiku terasa sedikit hampa, dan aku tidak terlalu memikirkannya. Aku kembali ke gua, berlatih sebentar, lalu pergi ke makam pedang untuk melanjutkan menantang roh-roh jahat di makam pedang. Setelah 1 malam, aku dipenuhi luka. Aku hanya mengalahkan 2 roh yin kultivator pedang sepanjang malam. Roh yin di lantai 5 makam pedang sangat kuat, dan masing-masing memiliki banyak metode. Jika aku ingin mengalahkan mereka sepenuhnya, aku harus menguasai semua metode ini. Jelas agak sulit bagiku untuk melawan mereka dengan kekuatanku saat ini, tetapi itu tidak masalah. Terkadang kita memang harus bertarung sampai mati. Siang harinya, dia kembali ke gua dan kembali asyik membongkar 9 pedang tak tertandingi. 3 hari berlalu, setara dengan tinggal di dunia Senye selama 15 hari. 3 jurus pertama 9 pedang tak tertandingi dibongkar sepenuhnya, dan deduksi maju dan deduksi mundur diintegrasikan, mencapai tingkat penguasaan penuh. Kekuatan setiap jurus meningkat pesat. Selama proses ini, tubuh fisik terus terakumulasi, memurnikan 2 tetes cairan roh binatang buas tingkat ke-5 setiap hari. Laut Qi tingkat ke-10 menjadi setidaknya 20% lebih besar, menjulang tinggi di reruntuhan spiritual. Kekuatan Yuan Qi juga meningkat pesat, dan telah mencapai tahap akhir dari alam Yuanling awal. Terobosan alami ini mungkin dapat dicapai dalam waktu dekat. Waktu berlalu, hari demi hari. Setelah berlatih terus-menerus selama hampir 3 bulan di dunia Senye, saya akhirnya memahami dan mendeduksi balik ke 9 gaya 9 pedang tak tertandingi. Rangkaian teknik pedang ini dipecah menjadi puluhan ribu simbol aturan pedang yang diukir dengan kapak di sekitar jantung pedang segala sesuatu. Kemudian, butuh hampir sebulan lagi untuk mengintegrasikan asal-usul rangkaian teknik pedang ini. Suatu hari di dunia Senye, jantungnya tiba-tiba bergetar, dan perasaan penuh berkah muncul di benaknya. Ia segera membuka matanya, menghunus pedang tulang abadi, dan menikamkannya ke langit dengan kecepatan luar biasa. Sesaat, langit dan bumi bergetar hebat, langit menjadi gelap, dan seberkas niat pedang sepanjang ratusan kaki melonjak. Sebanyak 9 sosok Dharma muncul di sekitar niat pedang ini. Mereka adalah 9 kekuatan asli dari 9 pedang tak tertandingi. Pada saat ini, mereka telah menyatu menjadi satu, dan pedang ini memiliki makna menciptakan dunia. Ledakan, pegunungan bergema, angkasa kacau balau,
dan pedang ini sungguh menakjubkan dan tak tertandingi, jauh lebih unggul daripada ilmu pedang yang pernah kukuasai sebelumnya. Hanya dengan pedang ini saja, sudah cukup untuk menghabisi seorang ahli alam semi-Sein tahap awal biasa. 9 pedang menjadi satu, sensasi tajamnya begitu kuat. Pada saat yang sama, selain 9 lapisan aura pedang yang menyelimuti pedang tulang abadi, sebuah bintang terang juga muncul. Bintang ini mengandung ranah seni pedang kembali ke kesatuan, yang sangat misterius. Apa ini saya bingung? Anak bodoh. Nusan menjelaskan, ini adalah roh pedang yang telah kau perbaiki dan tempa sendiri. Ini adalah roh langit dan bumi yang ditempa dari makna sejati 9 pedang yang tak tertandingi. Roh ini dapat meningkatkan kekuatanmu secara signifikan. Fakta bahwa kau telah mampu menciptakan roh pedang pertamamu menunjukkan bahwa ilmu pedangmu telah mencapai puncak tahap awal kesatuan hati pedang. Kau memenuhi syarat untuk menembus tahap tengah kesatuan hati pedang. Jangan remehkan roh pedang ini. Roh ini akan menjadi faktor penentu yang membedakan seorang kultivator pedang dari seseorang yang baru saja memasuki alam kesatuan hati pedang. Aku langsung merasakan kekuatannya. Hanya satu roh pedang saja setidaknya menggandakan kekuatan ilmu pedangku. Kecocokan pedang itu barusan sungguh menyegarkan. Ia mengayunkan pedang tulang abadi lagi dan memanggil satu-satunya roh pedang. Roh pedang itu menyelimuti bilah pedang, memancarkan kecemerlangan misterius 9 pedang tak tertandingi, seolah-olah itu adalah bintang yang menyusut. Rasanya seperti membalikkan takdir langit dan bumi. Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Ini sungguh keberuntungan yang luar biasa. Tingkat ilmu pedangku saat ini telah sepenuhnya melampaui kakak senior Muzao. Nushan, sambil menahan kegembiraan, aku tersenyum dan berkata, 9 pedang bersatu kembali. Aku khawatir guru bahkan tidak tahu misteri ini. Haruskah aku pergi ke halaman penjara surgawi dan berbagi makna sejati ilmu pedang ini dengan guru katakan padanya bahwa setelah 9 pedang yang tak tertandingi, ada pedang ke-10. Tidak perlu. Nusan berkata dengan sungguh-sungguh, metode pembongkaran dan penyatuan pedang ini diwariskan kepadamu oleh dekan tua. Ini menandakan sebuah warisan. Di seluruh Akademi Bailu, hanya ada 3 orang yang memiliki bakat seperti ini. Kemungkinan besar hanya kamu dan Lin Muzao yang memenuhi syarat untuk mempraktikkan metode luar biasa ini. Kesediaan dekan tua untuk mewariskannya kepadamu bukan berarti dia akan mewariskannya kepada Sugeming. Kamu harus membedakan kepentingan yang terlibat. Hatiku mencelos. Kau benar. Ini salahku karena tidak memikirkannya matang-matang. Kita kesampingkan dulu masalah ini. Tidak perlu terburu-buru. Baiklah, benar. Dengan metode pembongkaran dan penggabungan, tampaknya tidak terlalu sulit untuk melatih kehendak roh pedang di bawah aturan waktu. Hanya dalam 1 hari, pemahaman saya menjadi lebih mendalam. Meskipun saya belum memahami gerakan spesifik apapun, saya telah melangkah lebih jauh dalam hal aturan waktu. Suara Lin Muzao datang dari luar pintu. Adik, apakah kamu di dalam gua? Ada. Aku keluar dari dunia daun ilahi, menyelipkannya di antara kedua alisku, lalu membuka pintu gua. Aku melihat Lin Muzao, mengenakan gaun putih, masuk sambil memegang pedang panjang. Ia begitu anggun dan elegan, lekuk tubuhnya samar-samar terlihat di balik gaun putihnya. Senyum tersungging di wajahnya yang cantik. Ia berkata, kakak senior ingin bertemu denganmu. Kakak senior, ada apa tanyaku heran. Mencarimu sebagai lawanku. Ia tersenyum lebar, aku ingin kau beradu pedang denganku, melawanku dengan kekuatanmu yang terkuat, dan dengan cara ini, mengasah ilmu pedangku. Kau tahu, kakak senior agak bodoh, dan bakat serta pemahamannya tidak sebaik kau dan kakak muda Qin Yin. Sejauh ini, ia belum menyadari kesatuan pedang dan hati, jadi aku datang untuk meminta bantuanmu. Ah, aku mengerti. Dia menghampiriku, memegang tanganku, dan menjabatnya seperti gadis tetangga, sambil berkata, apakah kamu setuju, kakak senior? Oke, tidak masalah. Lagi pula aku tidak akan kehilangan apapun, ini hanya latihan perang. Terlebih lagi, bertarung melawan musuh setingkat Sein Bailu akan sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pedangku sendiri. Ayo pergi ke gua kakak senior. Ada dunia arena pertempuran di sana. Bagus. Begitu kami keluar dari gua, beberapa murid Istana Rusa Putih juga muncul. Mu Zhengping, Zhang Xiuping, Lu Qingsu, Bai Lijun, dan yang lainnya keluar untuk menyaksikan keseruan itu. Adik perempuan Sein, apakah kau akan membawa adik perempuan Bu kembali ke gua lagi? Lu Qingsu terdiam. Mu Zhengping tertawa dan berkata, adik perempuan Sein hanya mencintai adik laki-laki, tapi tidak mencintai kita sama sekali. Mata Lin Muzao melebar, menampakkan ekspresi garang. Aku akan segera menyakitimu dan memukulmu dengan keras. Ahaha, adik perempuan, aku hanya bercanda, jangan dianggap serius. Zhang Xiuping menyipitkan mata dan berkata, saudari muda suci, meskipun kita berasal dari sekte yang sama, tidak pantas bagi seorang pria dan seorang wanita untuk berduaan di ruangan yang sama. Jangan lupa,
Sekte kita sudah lama memiliki aturan bahwa setiap murid perempuan yang duduk di singgasana Sang Suci dilarang terlibat dalam hubungan cinta duniawi. Apakah kau lupa? Adikku dan aku di sini untuk berlatih ilmu pedang, bukan untuk masuk ke dalam gua dan membicarakan cinta. Lin Muzhao tersenyum menawan, tetapi dengan sedikit niat menghabisi, dan berkata, mari kita mundur selangkah. Apakah giliranmu untuk ikut campur dalam urusanku Zhang Xiuping? Apakah kau bertindak berlebihan? Zhang Xiuping terkejut. Lu Qingsu berkata, saudari junior Sein, kau harus bertindak sendiri dan tidak perlu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Lagi pula, kau naik tahta Sein dengan pedangmu. Siapapun yang berani menentangmu harus terlebih dahulu meminta pedang Muzhaomu. Benar sekali, terima kasih saudara Lu atas bimbinganmu. Lin Muzhao tidak berkata apa-apa lagi, menggenggam tanganku dan terbang ke dalam gua, lalu menutup pintu dan membuka sepenuhnya formasi gua untuk mencegah orang lain ikut campur. Ye Zi akan menghadiri pertemuan tahunan 17K di Beijing. Karena ada beberapa hal sepele yang harus diselesaikan, saya mungkin tidak bisa menulis selama seminggu, jadi saya hanya akan memperbaruinya seminggu sekali. Mohon pengertiannya, Ye Zi juga ingin semua orang lebih banyak membaca dan menulis. Namun, hidup ini sangat menyedihkan. 840.